Hai halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Sindikat phishing lintas negara berhasil dibongkar polisi. Sepasang kekasih ditangkap karena diduga terlibat dalam penyebaran tools penipuan digital. Kasus ini masih dikembangkan untuk mengungkap jaringan internasional lainnya. Gubernur Kalimantan Timur menanggapi aksi 21 April yang berlangsung tanpa kehadirannya. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan massa berlangsung secara berkelas dan tertib. Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah berbagai tuntutan yang disampaikan. Lalu seperti apa tanggapan lengkapnya? Simak laporan selengkapnya bersama reporter kami hari ini. Seorang wanita diduga melakukan aksi copet di kawasan Tanah Abang. Setelah tertangkap, wanita tersebut diarak warga sambil dikalungi tulisan "Saya copet". Kejadian ini pun viral dan menuai beragam reaksi publik. Bagaimana kronologi lengkapnya? Simak informasi selengkapnya hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Selamat hari Kamis semuanya. Gue lupa pakai gel lagi. Ya, gimana dong? Tapi kita semua suka kok yang natural kayak gini. Jabriknya natural banget kayak landak. Jujur gue baru sadar gue lupa pakai gel. Gak apa-apa lah kalau sekarang kan emang yang natural-natural yang lebih baik. Senatural mungkin aku lebih suka. Nah, tuh kan, aduh, ganteng banget kalau dari sini. Aduh, tuh kan. Gantengnya pacarku. Au! Oh, tahu dia. Emang biduan. Susah ya jiwa-jiwa biduan ya. Gak nyangka. Kok gak nyangka sih, itu kan emang lagu gue. Oh, emang lagu lo biduan banget. Yaudah Cut, ngomong dulu, gue mau ngambil gel dulu. Oke. Gue mau ngomong, gue menemukan sesuatu yang baru dalam diri gue. Yaitu kemarin untuk pertama kalinya gue kena asam urat. Kemarin banget. Asam urat gue 8. Terus dokternya tuh bilang, ini gak ada symptoms apa gitu. Biasanya tuh kayak sininya sakit, terus jari-jarinya sakit. Terus gue ngerasa kayak, gue pikir gue pegel aja, gue pikir gue kurang pijet aja. Ternyata tidak, gue asam urat. Itu dia. Bentar. Umur lu berapa sih gue boleh tahu? Kenapa lu ada asam urat sih? Gue juga gak tahu. Enggak, masalahnya gini, kemarin itu gue ngecek semuanya. Kayak ceritanya medical check up lah. Terus abis itu pas dicek, gue sampai 2 kali ngeceknya karena ini beneran nggak sih? Gue ngecek kan ya basic juga kan, kayak kolesterol, asam urat. Tapi gue yakin, gue tahu kolesterol gue tinggi. Jadi gue nggak terkejut. Tapi asam urat gue tuh selalu aman-aman aja. Pas dicek 8, lo tau nggak asam urat 8 kan? Normalnya berapa? 4. 2 kali lipat tuh gue liat. Dari 4 ke 8. Untuk perempuan 4, 5, 6 tuh udah maksimal banget. 6 tuh udah bener-bener harus dijaga ketat. Sementara gue 8. Terus apa yang lu rasain? Sumpah gue gak ngerasain apapun. Masalahnya gue gak ngerasain apapun. Jadi gue emang ngerasa, kok akhir-akhir ini gue suka pegel ya. Kok akhir-akhir ini gue kalau jalan suka kayak ketarik ya. Gue pikir, gue belum pijit nih. Lu pikir lu layangan kan? Enggak dong, kenapa layangan? Ketarik. Oh ya benar, putus nggak layangannya? Tapi itu hati-hati ya, jadi Detikers kalau misalkan udah ngerasain ininya sakit, terus habis itu jari-jarinya tuh kayak suka kesemutan, mendingan ngecek, jangan kayak gue. Soalnya dokter gue bilang, ini masalahnya kan tinggi, bisa-bisanya perempuan ini nggak merasa. Sumpah aku ngerasanya selama ini aku pegel aja kayaknya kurang pijet deh, kayaknya harus pijet deh. Soalnya gue belum emang pijet. Emang belum pijet? Iya, dari terakhir gue pijet tuh kapan ya? Kayak
awal tahun deh, Januari itu. Gue pikir gara-gara itu, ternyata bukan gara-gara pijet, tapi asam urat. Jadi Oh. hati-hati ya detikers. Mungkin di sisi lain juga lu ngerasa kayak kok badan gua nggak enak, emang karena kekencangan aja gitu kan. Karena lu juga Olahraganya kenceng, memang. justru kalau gua mikir ya, lu jarang olahraga kayaknya. Karena dulu gua dan Pocut itu kita tuh aktif banget olahraga kan. Betul. Jujur dulu kan. Dan kita tuh sehat-sehatnya loh pada saat itu loh. Iya, itu gue lagi bagus-bagusnya badan Iya gue. kan? Iya, Kita tapi lagi aktif banget. sorry banget, tapi sekarang gue juga olahraga loh. Kenapa bisa Seminggu asam urat 3 ya? kali. Makanya, itu dia yang gue pertanyakan. Kok bisa? Tapi ternyata kalau kata dokter gue, emang kamu olahraga kira-kira kalau ditotalin seminggu tuh berapa jam gitu? Iya. Aku sih masuk kayak 2 kelas lah. Gue kan selalu kayak seminggu tuh 2 kelas. Oh, minimal itu 150 menit. Bener. Ternyata. bener. Jadi Seminggu kayak, kan? Iya, jadi kayaknya gue harus nambahin 1 kelas baru ideal. Tapi makan juga harus dijaga. Karena udah dokternya bilang, dokternya masih muda, Zai. Muda dokternya kayaknya sama gue. Cowok. Cewek Oh, loh. nah kenanya. Cewek. Oh. Kalau dia gitu banget sih. Aku cuma nanya, cewek cowok gitu. Terus dia bilang, nah umuran kamu emang suka nggak berasa gitu kalau ada simptom apa-apa, karena kan sibuk. Terus habis itu mungkin, gue stres kali ya, padahal sakit, bukan stres gitu. Dan semalam gue akhirnya tidur tanpa rasa pegel yang berlebihan karena akhirnya gue minum obat. Jadi sembuhnya itu karena minum obat, bukan Iya. karena olahraga. Bukan, kan gue 8 loh asam urat gue mesti minum obat, gue nggak bisa kalau nggak minum obat. Tapi ya, lu gaya hidup lu lagi ngerasa sehat nggak? Maksudnya gini, kan tadi lu bilang, gue olahraga kok 3 kali sehari. Makanannya lu jagain nggak? Makanannya menurut gue ya, sekarang gue tuh udah nggak sering makan jeroan. Gue ada momennya kayak sop kambing, Iya, sedep banget bener, tuh bener. gitu kan. Ah. Cuman kalau sekarang tuh enggak, dan gue lagi banyakin sayur, makanya gue juga kayak apa yang terjadi? Minumannya. Minumannya tidak, iya Oh. betul, ditanya juga tuh masalah Iya. minuman ini nih Iya. gitu. Gimana jawabannya? Tidak. Oh tidak, lagi sehat. Tidak. Terakhir tuh kayak udah lama. Udah lama. Tapi Oh. udah bener-bener lama kayak akhir tahun kemarin. Oh enggak, tahun baru. Namun kan cuman 1, 2 apa kalau nggak salah. 2 botol. Bukan, 2 gelas. Oh 2 gelas. Karena gue emang udah nggak minum yang nakal-nakal, gue nggak minum. Udah Gue nggak minumnya minum. yang dewasa-dewasa. Yang warna aja. merah atau putih. Iya. Gitu. Jadi gue Tapi- ngerasa enggak ada apa-apa. Yang merah kok. dan putih itu masih sebenarnya. Merah dan putih itu masih ya Regularly? enggak. Oh. Kemarin pas tahun baru. Pas tahun baru aja. Gitu. Jadi gue menjaga untuk kayak Tapi kenapa ya kalau gitu ya? Tidurnya. tidurnya nemplok tidur sih. Makanya gue Ya, juga tidur bingung. nemplok. Masa lo tidur berdiri? Takut jerapah kali. Oh. Jerapah tidurnya gimana ya? Bener, berdiri. Gue penasaran deh. Iya, Belum iya. pernah lihat. Pegel lo lehernya Gini. kasihan lo. Iya kan? Iya. Pakai penyangga kali anak. Asam urat nggak ya dia? Kenapa ya? Tapi, nah apakah karena faktor usia juga? Karena kalau gue sendiri sih kan kemarin gue cerita sama lo juga kan. Gue lagi ngerapiin hidup gue dan ini berhubungan juga sama hormon testosteron yang ternyata ketika gue merapikan hidup gue, hormon gue jadi semakin baik gitu kan. Pengaruhnya untuk laki-laki itu adalah karena morning glory juga kemudian bermekaran tuh gitu kan. Wow. Ya, dan ternyata pengaruhnya sebesar itu untuk kita para cowok-cowok gitu. Nah, sekarang gue ngerasa hidup gue jauh lebih baik, lebih berkualitas dan gue nggak tahu nih. Semalam sih gue tidurnya udah bener banget di jam 9, setengah 10 gue udah tidur. Tapi pagi ini gue ngerasa agak ngantuk. Padahal berarti kan 8 jam nih gue tidur. Kenapa Iya. ya? Ini lagi gue coba untuk selidiki. Padahal kemarin gue baik-baik aja. Baiklah kalau gitu kita panggilkan Vishal Dasani. Oh, tapi kok mungkin kalau dari gue karena kemarin ini gue sempet tidurnya lagi nggak rapi, jadi baru dirapiin tadi malam. Jadi mungkin ini adalah akumulasi dari kemarin kali gitu. Bisa jadi sih mungkin ya. Gue gimana ya? Gue baru minggu ini sih gue benerin tidur kalau boleh jujur. Baru minggu ini doang. Di minggu ini gue benerin tidur karena kemarin tuh gue sempat nggak bisa tidur entah kenapa. Tapi setelah gue pikir-pikir badan gue emang setiap mau tidur tuh sakit banget.
Oh. Jadi kayak entahlah kesemutan, tapi gue sering banget kesemutannya. Nah itu tuh salah satu ciri si asam urat itu kan. Atau bisa jadi kurang vitamin B juga gak sih kalau kesemutan tuh? Bisa jadi. Tapi di case gue kemarin dokter gue bilang sih gara-gara ini mah gara-gara asam urat, kesemutan kan gitu. Terus pas gue infus vitamin dan lain-lain terus malam juga kesemutan kan. Nah, ini asam uratnya nih. Beneran kan kesemutan karena bener-bener kesemutannya tuh parah. Jadi gue kayak diem dikit kayak kesemutan lagi. Aduh. Oh Tau iya. nggak? Tapi sering banget kesemutannya. Jadi detikers hati-hati deh. Mendingan kalau misalkan ada simptom-simptom yang ini tuh nggak biasa deh kayaknya. Mendingan cek ke dokter gitu daripada terlambat jadi silent killer. Serem Iya, kan? Setuju. Tapi mungkin bisa dimulai karena kan kalau misalnya kita ngecek ke rumah sakit, ke dokter dan lain sebagainya itu ngeluarin biaya ya. Betul. Takutnya ada beberapa di antara detikers juga ngerasa, aduh di zaman sekarang in this economy In this kita ngeluarin economy, duit tuh betul. berat banget. Mungkin bisa dicoba dengan hidup yang sehat dulu aja kali ya. Bisa. Tidurnya dijagain, kita sebagai orang dewasa minimal tidurnya 6 jam, 7 jam sehari minimal loh ya. Tapi baiknya tuh 8 jam sehari. Jangan lupa juga makanannya, apa yang kita konsumsi itu adalah bentuk investasi di masa akan datang. Jadi coba dijagain makanannya itu kayak gimana gitu kan. Diet lah ibaratnya. Ingat, diet Diet. itu bukan berarti untuk kita punya badan yang kurus, punya badan yang ideal, bukan. Diet itu berarti menjaga pola makan. Itu dia. Sama selain istirahat, makan, olahraganya. Olahraga juga diatur 150 menit per minggu. Minggu, ya. Jadi boleh dibagi tuh misalnya, tapi yang teratur ya, jangan sampai kayak dalam satu minggu nih, oke gue udah satu hari 150 menit, nggak gitu cara mainnya. Itu dibagi secara berkala, misalnya kayak sehari tuh jadinya 30 menit tuh, ya kan? Iya, Ya udah lu bisa. bagi aja tuh berapa hari, berarti lu harus 5 hari berarti. Iya. Jadi 2 hari rest day itu, rest day. Oke bisa. lah, Kayak gitu-gitu tuh boleh tuh. Silakan ya, hidup sehat dari sekarang supaya nanti di masa tuanya kita tuh kita masih bisa untuk melakukan aktivitas gitu. Amin amin. Ya, itu yang paling gue takutin. Lu gak, takut gak sih kayak ketika umur lu 60, 70, lu cuma bisa tiduran doang di tempat tidur, kayaknya sedih deh. Ya takut sih. Iya. Itu ketakutan terbesar gue Sama sih. gue juga. Ha-ha. Jadi pilihan gue antara udah nggak ada sekalian atau sehat Sama. kan. Sama. Soalnya maksud gue sih lebih mikirin gue nggak mau nyusahin orang-orang terdekat Betul. gue sih. Jadi gue mendingan sehat ya daripada gue nyusahin nanti misalkan anak gue yang harusnya punya kehidupan yang kayak malah aduh mak gue gitu. Gue nggak Bener. mau tuh kayak gitu. Jadi gue pengen punya hidup yang berkualitas ibaratnya gitu. Iya. Dimulai dari yang gampang-gampang aja, jaga makan, olahraga tuh udah benar-benar basic yang bagus banget gitu. Itu betul. Dan dilakukan selama 21 hari supaya terbiasa. Katanya kan Bener. gitu, 21 hari untuk jadi kebiasaan katanya. Untuk memulai gitu ya, harus cobain dulu 21 hari. Jadi kedepannya akan terasa lebih mudah. Ah gitu. Ya. Lo apa yang lagi lo lakukan selain benerin kesehatan lo? Enggak, gue tuh fokus sama kesehatan gue doang sekarang. Jadi emang menjaga banget karena gue tahu gitu sehat tuh mahal, sakit lebih mahal lagi. Ya. Kalau orang bilang kan zaman dulu sehat tuh mahal, ya bener. Tapi kalau udah begitu sakit kan ke rumah sakit, bayar obat tuh udah mahalnya gila-gilaan. Jadi sekarang udahlah gue jagain kesehatan sendiri aja dengan gaya hidup yang benar gitu. Soalnya ya ini juga yang paling killer kan sebenarnya adalah stres ya. Dan itu yang paling susah buat dijagain. Kita tuh nggak tahu gimana caranya untuk ngindarin stres. The only thing that we can do actually adalah coba untuk berpikir tenang gitu. Kalau gue jagain nafas sekarang. Nafas tuh paling susah loh menurut gue. Sama. Karena gue lagi ikut yoga dan Iya. dia tuh selalu ngomong kayak, Pocut kamu nafasnya tenang aja, ini nggak lagi diburu-buru kok. Dan gue tuh bingung cara nafas yang tenang itu tuh kayak gimana. Karena tuh kayak gue hari-hari itu kalau nafas kayak Iya. jadi pada saat gue harus nafas yang tenang, badan gue bingung loh. Bener-bener Bener. bingung banget. Kayak gimana ya? Kayak badan gue mencoba untuk tenang tapi kayak nggak bisa. Ya. Itu susah. Sometimes we take it for granted karena nafas kan kita lakukan sehari-hari dari kita lahir sampai sekarang gitu ya. Kadang kita tuh lupa gitu bahwa ya nafas tuh something yang harus kita syukuri banget. Kita tuh udah ya udahlah ini sesuatu yang kita lakukan sehari-hari jadi nggak kita syukuri, nggak kita hargai, padahal ini harusnya kita manfaatkan dengan baik. Nah, ada yang namanya sistem nafas tuh
478. Ini untuk membuat kita lebih tenang. Jadi coba lu tarik nafas sebanyak 4 ketukan, kemudian lu tahan sebanyak 7 ketukan, dan kemudian lu hembuskan sebanyak 8 ketukan. Nah ini katanya akan menjaga ritme badan lu untuk terasa lebih tenang. Jadi dalam kondisi apapun nih sekarang, misalnya lu lagi dalam keadaan yang panik, lu lagi dalam keadaan yang marah, lu lagi dalam keadaan apapun lah. Untuk lu tetap berada di momen lu saat ini, be present, lu coba pakai si 478 ini. Dan bahkan hitungan 478 ini, teknik nafas 478 ini digunakan oleh para militer Amerika untuk bisa tidur dengan waktu yang cepat. Katanya Oh ya? gitu. Jadi Bisa tidur? Iya, militer Amerika itu untuk bisa tidur cepat, mereka tuh melakukan teknik nafas 478 sebanyak 5 kali. Kemudian mereka bernafas dengan normal dan itu bisa langsung tidur mereka. Dan itu gua lakukan hampir tiap malam. Jadi kalau gue, bukan kalau gue ya, tapi gue tiap malam tuh kalau gue mau tidur itu gue akan langsung menggunakan teknik nafas 478. Itu selalu works di gue. Walaupun lo nggak ngantuk, lo tetap akan ngerasa ngantuk dan tertidur. Iya, dulu kan gue insomnia parah. Iya. Gue tuh tidur jam 4, jam 6 pagi gitu. Sedangkan, sorry ada gorengan. Ada. Jadi gue tuh dulu tidur jam 4 sedangkan dulu jam 8 harus dibangun kan. Nah sekarang ini gue menjaga tidur gue dengan cara si teknik 478 itu. Oh. Works di gue. Jadi silahkan Oke. coba. Oke, boleh akan gue coba malam ini. Nah sekarang kita udah ada Brigadir Ade. Kita tanya gimana cara Brigadir Ade untuk menjaga kesehatan di usia awalan 30 ini. Iya bener kan? Coba. Selamat pagi Brigadir Ade. Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Aryo dan Pocut. Tumben, udah lama banget ya Iya. kita nggak terjun ke lapangan nih Brigadir Ade. Ya, ini adalah tayangan eksklusif. Tayangan eksklusif. Keren Terima kasih banget. banyak loh, luar biasa. Brigadir Ade, kita mau langsung dengar laporannya. Silakan Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih Aryo dan Pocut. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan selain itu terlihat juga perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light. Dan di kawasan ini juga sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Selanjutnya dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun menuju ke arah Cawang, arus lalu lintasnya juga terpantau ada peningkatan volume kendaraan. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan kemudian juga bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan juga cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan bagi para pengendara, pastikan untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima dan juga mematuhi marka jalan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan kemudian berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 252 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 330 orang luka ringan. Dan dari 252 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Demikian Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kembali kepada Aryo dan Pocut di studio. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Brigadir Ade untuk laporannya. Sampai bertemu di sesi kedua nanti ya. Bye-bye. Terima kasih, bye. Bye. Itu Di dia Pancoran. laporan. Brigadir Dulu Ade. gue pas sekolah hari-hari lewat situ. Oh iya. Iya kan sekolah gue di Yasporbi di Pancoran. Oh, berarti itu emang your area banget ya? Iya, muter gue dari Tebet muter Duh. tiap hari itu. Padahal mah kalau misalkan tinggal 5 menit enggak. Ya 7-8 menit lah. Tapi jadi
30 menit, 45 menit. Kayak sosis ya, tinggal lep ya. Tinggal, kenapa jadi kayak sosis? Tadi tinggal set, ini tinggal lep. Iya, oke, baik. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol sama Brigadir Ari, padahal kalau Iya. misalkan polisi biasanya tuh pasti ada cara-caranya, karena kan tetap harus ngejaga tidur. Benar. Fisik juga harus terjaga, mental apalagi kan, gitu. Pasti lebih bagus tuh, next time. Next time kita akan ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau yang satu ini kayaknya perlu juga untuk kita angkat menjadi sebuah pemberitaan yang cukup menarik ya. Kalau biasanya sepasang kekasih itu akan kompakkan sebagai sebuah kesatuan dalam percintaan. Kalau yang satu ini kayaknya merugikan orang banyak. Karena baru-baru ini Barreskrim Polri membongkar jaringan penyedia perangkat peretas alias phishing tools. Ini pengungkapan yang dilakukan bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI. Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, menyebutkan kalau pihaknya berhasil menangkap 2 orang pelaku yang terlibat dalam praktek ilegal yang satu ini. Keduanya beroperasi lintas negara. Penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri bersama dengan Ditreskrim Suspolda NTT berhasil melacak dan mengamankan 2 orang pelaku yang berada di Kota Kupang, NTT. Ini disampaikan oleh Himawan Bayu Aji dalam jumpa pers di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan, hari Rabu 22 April kemarin. Nah, diketahui 2 orang tersangka ini merupakan sepasang kekasih. Kedua tersangka adalah GWL, bukan GWS ya. GWL. Berumur 24 tahun, seorang pria lulusan SMK Multimedia yang kemudian menjadi otak pembuat skrip ilegal secara otodidak. Dan kekasihnya berinisial FYT, berumur 25 tahun yang berperan sebagai pengelola keuangan hasil kejahatan. Nah, Himawan ini menjelaskan kalau GWL ini sudah memproduksi dan mengembangkan phishing tools secara mandiri sejak tahun 2018. Nah, dia mengoperasikan sejumlah situs kayak well.store sama dengan well.shop buat memasarkan alat tersebut. Tersangka GWL ini berperan sebagai pelaku utama yang memproduksi dan menjual secara mandiri sejak tahun 2018. Latar belakangnya lulusan SMK Multimedia dan mendapatkan keahlian membuat skrip secara otodidak. Sementara itu kekasihnya FYT berperan menyediakan penampungan dana lewat dompet kripto atau crypto wallet. FYT bertugas kemudian mengkonversi pembayaran kripto menjadi mata uang rupiah, lalu menariknya melalui rekening bank pribadi. Jadi tersangka merupakan pacar dari tersangka GWL sejak 2016 dan kemudian membantu tersangka dalam pengelolaan keuangan penjualan skrip. Himawan mengungkapkan dalam menjalankan bisnis ilegalnya, kedua tersangka ini menggunakan layanan virtual private server alias VPS yang beradanya di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring penjualan secara otomatis serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala gitu. Iya, dan udah ribuan orang menjadi korbannya. Jadi berdasarkan hasil koordinasi dengan FBI, lanjut Himawan, diketahui bahwa aktivitas ilegal pasangan ini telah menimbulkan korban secara masif. Teridentifikasikan ada 2.440 pembeli skrip yang tersebar di berbagai negara. Didapatkan juga data sekitar 34.000 korban yang teridentifikasikan pada periode Januari 2023 hingga April 2024. Dari jumlah tersebut sebanyak 17.000 korban atau kurang lebih 50% terkonfirmasi mengalami peretasan. Dari hasil analisis 157 korban menunjukkan bahwa 53% berasal dari Amerika Serikat, sementara 47% lainnya berasal dari berbagai negara di seluruh dunia, papar Himawan. Dan dalam kelompok tersebut turut teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang menjadi korban. Nah, tersangka terancam 15 tahun penjara. Akibat perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan pasal 51 ayat 1, pasal 35 dan pasal 50 JO pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. Sedangkan FYT dijerat pasal
607 ayat 1 huruf A atau huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TPPU dengan ancaman 15 tahun penjara atau denda 5 miliar. Gila, serem banget ya. Tapi ya ini mungkin bakal jadi unpopular opinion. Satu sisi gue ngelihat kompak banget. Coy, ini kan sepasang kekasih ya. Kerja sama, kerja bareng, kemudian bisa menghasilkan banyak uang. Keren. Tapi di sisi lain, jangan pakai cara menipu lah harusnya ya. Iya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan loh. Padahal ini lulusan multimedia kan. Banyak kegiatan betul. atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan sebenarnya. Padahal mereka bisa jadi power couple. Iya. Kalau misalkan arahnya tuh benar. Betul. Ya kan. Mungkin Maunya gampangnya aja. Bisa. Ya kan. Ya. Nih buat couple-couple di luaran sana bisa loh dengan cara yang baik dan halal kita menjadi power couple. Kita contoh mereka yang baik-baiknya aja. Ya. Ya kan dari 2016 loh Betul. mereka. Sampai berarti 2026. Wow 10 tahun. Ya kan. Bayangin kalau misalkan kita bisa pakai itu dengan hal yang positif. Iwi. Yakin long last duitnya. Amin. 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 Padahal duitnya bisa ditabung buat nikah gitu ya. Buat menjalin satu rumah tangga. Iya. Bahtera rumah tangga. Kayak bakal seru banget. Ini kalau gue ngeliat tuh bakal jadi kayak Radit dan Jani gitu loh. Versi Bonnie and IT. Clyde, ya kan? Iya versi IT. Keren. Oh, Asyah. Gitu, Asyah. ya kan? Iya. Keren. Keren. Ya, mudah-mudahan ada jalan ke depannya kalau misalnya mereka sudah berhasil keluar gitu ya dari bui, mereka bisa sama-sama kerjasama di hal yang lebih positif lagi aja. Amin. Amin. Lanjut lagi, ini kemarin lanjut. lagi rame banget di sosial media tentang seorang ibu-ibu yang kemudian masak di KAI. Masak air. Cakep. Enggak, kita nggak ke Nggak, situ. ini beneran masak air ya. Dia masak mie. Masak lebih tepatnya. Gila, tapi ini dirujak banget karena kemarin gue lagi buka thread gitu kan. Gue ngeliat sampai ada orang yang ngomong gini, KAI tolong orang-orang kayak gini di blok aja, jangan pernah naik kereta lagi. Iya jujur sih punten. Lo lagi mau kerja mungkin kan ngelihat orang dia masak mie gitu. Iya. Antara kayak pertama baunya menggoda jadi pengen. Ntar gue telat. Ya kan Bener. kalau gue pengen. Jadi Bener, nggak bener. konsen gitu. Tapi sebenarnya ini keretanya kereta jarak jauh ya. Jadi ini bukan KRL, melainkan kereta jarak jauh. Tahu dong kalau di kereta jarak jauh zaman sekarang memang disediakan adanya colokan listrik. Tapi memang Betul. ada tulisannya di sana yang menyatakan bahwa kereta colokan ini tuh dipergunakan untuk ngecas handphone biasanya. Iya. Bukan untuk yang lain-lain. Bahkan ada beberapa komentar juga yang gue baca tuh, oh pantesan ada stiker yang dituliskan tidak untuk memasak. Gue pikir awalnya, ya elah siapa orang yang bakal masak. Oh ternyata beneran ada lagi orang yang pakai masak gitu. Nah kan gue, tapi gue juga akan berpikir hal yang sama sih Put. Ketika gue ngelihat ada stiker kayak gituan, gue pasti mikir di nalar gue. Gak mungkin gak sih? Iya, mana ada sih orang yang bakal sehalu itu. Tapi ternyata ada. Ternyata ada. Iya benar. Apa jangan-jangan gue kali ya kalau lapar banget ya? Kan ada kereta ini buat gerbong kantin. Tapi biar hemat mungkin. Nah, gini. Benar nggak tapi? Lo kalau mau hemat bisa bawa dari rumah. Iya, lu pakai kan ada yang mie kemasan, yang depannya pop akhirannya mie. Lu bisa bawa sendiri. Coba ya, gue mau berpikir sebagai gue adalah dia. Iya. Apa ya? Apa kira-kira yang ada di pikiran gue? Sehingga Ini kan repot dong, lu harus bawa panci sendiri, panci listrik. apa Lu bawa saus loh. mie-nya, lu bawa sausnya, lu bawa telurnya. Iya, nggak kebetulan dia nggak pakai Dia mangkok makannya sih, di dia situ. langsung dari si ininya sih. Nah, ini kejadian yang viral di media sosial. Penumpang kereta jarak jauh pakai stop kontak di kereta buat masak mie instan. Jadi sekali lagi, dia bukan masak air untuk bikin pop mie, bukan. Ini masak mie instan. Masak mie instan. Ya, Wow. KAI mengingatkan kalau ini membahayakan.
Dalam unggahan yang viral dilihat di hari Rabu tanggal 22 April 2026, penumpang ini menyolokkan kompor listrik pada stop kontak yang tersedia dalam gerbong. Penumpang tersebut memamerkan aktivitasnya sedang memasak mie instan. KAI menyayangkan kejadian tersebut. Manajer Humas KAI DAOP 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan fasilitas stop kontak atau colokan listrik di setiap kursi kereta api hanya digunakan buat mengisi daya gadget seperti handphone, tablet, atau laptop, ataupun juga earphone. Selain gadget, penumpang tidak diperbolehkan menggunakan stop kontak di kereta api untuk keperluan lainnya seperti alat elektronik rumah tangga. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu penumpang lainnya dan berpotensi membahayakan keselamatan serta kenyamanan perjalanan kereta api. Adapun secara aturan, penumpang kereta dilarang mencolokkan perangkat berdaya tinggi kayak catokan, hair dryer, rice cooker, kompor listrik untuk mencegah kelebihan beban listrik dan potensi korsleting, serta dilarang pengecas power bank langsung di stop kontak. Nah, penggunaan alat elektronik dengan daya listrik besar secara berlebihan dan bersamaan dikhawatirkan bisa mengganggu fungsi kelistrikan kereta api secara keseluruhan dan bisa mengganggu kenyamanan serta perjalanan kereta api. Dia juga mengatakan kalau penumpang mengalami kendala saat perjalanan seperti AC kurang berfungsi optimal, penumpang ini bisa menghubungi kondektor yang berdinas. Nomor handphone petugas kondektor tertera di masing-masing dinding kereta yang kita gunakan. KAI mengimbau kepada pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai di antara sama pelanggan agar perjalanan kereta apinya tetap tetap aman dan juga nyaman. Kami juga berpesan kepada pelanggan untuk selalu mematuhi aturan, menjaga ketertiban, menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum, katanya. Ini ada panduan bijak juga menggunakan stop kontak di kereta api berdasarkan aturan KAI. Jadi yang pertama, perangkat yang diperbolehkan itu cuma untuk gadget pribadi berdaya rendah. Yang tadi disebutkan ya, handphone, tablet, dan juga laptop ya. Yang kedua, perangkat yang dilarang adalah alat elektronik berdaya tinggi yang menghasilkan panas atau membutuhkan arus besar. Seperti hair dryer, catokan rambut, rice cooker mini, teko listrik, dan kipas angin. Yang ketiga, larangan power bank. Jadi penumpang dilarang keras mengisi daya power bank langsung di stop kontak gerbong karena beresiko membebani daya. Yang keempat, keamanan. Pastikan kepala chargernya tidak panas dan segera cabut setelah gadget terisi penuh untuk menghindari resiko korsleting. Dan yang kelima, berbagi. Kalau stop kontaknya terbatas, gunakan secara bergantian atau bijak jika berdekatan dengan penumpang lainnya. Begitu. Begitu. Nih kita lagi baca komen TikTok, ada yang ngomong nih Karis, oh nggak boleh ya baru tahu. Nah sekarang kita kasih tahu nih, ya kan? Ingat, cewek-cewek jangan nyatok. Ya kan, sekarang saya kan banyak catokan-catokan yang portable, udah pakai itu aja. Berat. Tapi yang gue baru tahu power bank tuh nggak boleh. Oh iya, tapi itu kan gue baru tahu. Cuman emang power bank gede kan. Kalau yang zaman sekarang, zaman dulu tuh power bank nggak segede sekarang nggak sih dayanya? Tapi secara konsep ya, ngapain juga lu ngecas power bank gak sih? Lupa. Mungkin kan kalau perjalanan jauh, biar nanti pas gue nyampe, let's say gue nyampe Jogja, gue bisa ngecharge handphone gue deh sambil jalan-jalan, bisa aja kan gitu. Tapi ternyata nggak boleh. Tapi menurut gue iya sih, power bank sekarang 1.000, 10.000 gitu kan, jadi emang gede-gede banget dayanya. I see, baiklah. Terus ada Cahenom, saya kemarin mandi di bis pak, kan bis tapi ada yang ada kamar mandinya, nggak salah. Tapi kan itu hanya untuk buang air kecil bis itu. Tunggu, gue lagi pikir-pikir. Bidet. Iya. Mandi pakai. Siapa tuh pakai aqua kan, air. Boleh dong. Oh iya. Tapi itu gue sih cuci muka pakai air mineral sih. Boleh kan? Karena biar nggak ini jerawatan katanya, benar. Iya, boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman pakai kapas sih biar hemat ya. Apanya? Airnya dong, gue nggak giniin. Apalah gue taruh di kapas terus gue giniin biar hemat. Iya boleh. Gue gini-gini ibu-ibu kan. boleh. Anyway, begitu ceritanya. Jadi kita sekarang tahu ya yang nggak boleh tuh apa aja dan yang boleh apa aja. Jadi terima kasih Bapak Aryo, kita dapat pencerahannya. Saya juga baru tahu. Siapa tahu saya besok-besok naik kereta api, jadi saya udah tahu. Gitu. Ya. Oke, nah ada satu lagi nih yang menarik menurut gue.
Dari Komdigi, YouTube batasi akses usia 16 tahun serta kurangin iklan anak. Nah, kan sekarang tuh lagi banyak banget anak-anak gampang ngakses YouTube. Dan anak-anak sekarang udah pada canggih-canggih. Kayak mereka lebih canggih daripada kita gitu. Jadi lagi dibatasi aksesnya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari YouTube Indonesia terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tuntas. Dengan komitmen tersebut, YouTube di bawah naungan Google akan menerapkan aturan usia minimal pengguna 16 tahun. Pemerintah mengapresiasi karena YouTube tentu dibawahi oleh Google sudah menyampaikan surat kepatuhan, kata Menteri Komdigi Mutia Hafid kepada wartawan Rabu kemarin tanggal 22. YouTube juga secara bertahap mengeliminasi iklan-iklan yang menyasar anak dan remaja serta melakukan deaktivasi akun-akun yang tidak sesuai dengan syarat usia. Komdigi menyatakan akan terus berkomunikasi dengan YouTube guna memastikan implementasi aturan dalam PP Tuntas berjalan efektif. Secara perubahan kasat mata yang bisa dilihat adalah untuk notifikasi atau pemberitahuan batas usia minimum 16 tahun sudah dilakukan oleh platform YouTube. Nah, ini udah mulai jalan ya berarti. Yes, betul. Berikutnya juga YouTube sudah memberikan rencana untuk deaktivasi dari akun-akun dan juga sekaligus menyampaikan bahwa akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja. Mutia juga mengungkapkan bahwa sejumlah penyelenggara sistem elektronik atau PSE telah menyerahkan komitmen kepatuhan kepada PP Tuntas. 7 platform tersebut antara lain adalah X, Twitter, Bigo Live, Instagram, Facebook, Threads, YouTube, dan TikTok. Sementara itu pemerintah masih menjalin komunikasi dengan Roblox terkait implementasi aturan tersebut, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Sebagai seorang ibu yang punya anak masih di bawah umur, what do you think about it, Cut? Menurut gue ini adalah hal yang bagus sih. Karena mungkin kita di rumah bisa ngeliatin anak, kita bisa ngawasin anak. Tapi once dia di luar atau di sekolah, dia tetap bawa gadgetnya, kita nggak bisa ngecek 24 jam kan. Betul. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang bagus karena ya nggak cuma orang tuanya, semua platformnya ini. Karena gini, jujur anak-anak tuh sekarang kayak tadi gue bilang pinter banget, dia ngerti keywordnya. Iya, nggak aneh-aneh tuh, gue nggak ngerti tahu dari mana. Nah, ini adalah hal yang bagus. Berarti anak gue belum bisa. Oh, oke. Tunggu 3 tahun lagi, gengs. Bagus deh. Jadi gue nggak harus ngeliatin tiap malam. Aku lihat handphone kamu ya. Buka apa dia? Masalahnya di otak gue kan pernah muda ya. Bisa aja dihapus-hapusin. Iya benar. Jadi kalau kalau lebih pinter dengan soalnya kan. Iya. Dengan seperti ini kan gue jadi kayak oke lah, lebih tenang orang tua tuh. Menurut Berarti gue ya. sekarang sosial medianya Asya udah nggak ada ya? Masih ada lagi. Oh, tapi kan bertahap emang. Tapi bertahap. Ini kan baru YouTube. Nanti enggak. Semua sosial media. Soalnya Instagram juga itu udah mulai hilang satu persatu. Oh iya. Iya, jadi yang di bawah 16 tahun itu satu persatu udah mulai hilang. Oh, tapi soon emang nih. belum full Belum semua semua ya. ya. Emang bertahap satu-satu. Oke, soon ya. Oke lah. Gue sih nggak kenapa-napa ya. Jadi dia nggak komen-komenin kalau gue ngepost apa-apa. Jadi dia nggak bisa lihat kan. Memang ternyata kemarin tuh sempat ngobrol juga sama beberapa teman gue yang sudah punya anak. Rata-rata anak-anaknya teman gue yang cowok, mereka tuh lebih cuek-cuek. Mereka lebih, karena mereka bilang ya mereka juga jarang posting. Mereka tuh menggunakan sosial media mereka hanya untuk memantau aja, untuk ngelihat berita-berita, untuk nyari tahu mana yang lagi in, sama mantau teman-teman mereka lagi ngapain aja. Karena kan anak-anak zaman now tuh sebenarnya jarang posting. They only posted on their social media only for the story aja gitu, not on their feed. Sama ngecekin di TikTok aja. Sedangkan untuk yang cewek-cewek tuh kadang-kadang mereka lebih bermasalah because sometimes they posted on their second account untuk yang cewek-cewek gitu. Dan mereka mereka takut akunnya hilang karena banyak kenangannya katanya gitu.
Oke, ya, second account. Ya, benar-benar. Biasanya punya dua, yang satu ada keluarganya, yang satu teman-temannya aja kalau cewek-cewek remaja. Bener, Iya kan? bener itu juga. Ini kalau di sosial media ini ada yang komentar katanya dari Nue, kebanyakan anak-anak itu FOMO politik katanya. Nah, gue nggak tahu juga sejauh ini sih teman-temanku tidak ada yang berkomentar anak-anaknya FOMO politik atau juga into the politics kind of things. Rata-rata mereka bahkan anaknya nggak peduli, mereka kayak they don't care about politics nowadays, kayak mungkin karena masih di bawah 16 tahun kali ya. Mungkin, They ya don't kan. care. Mereka kebanyakan hacks biasanya. Iya. Kalau anak gue kan cowok kan, jadi hacks apa? Kalau mau bikin mie instan, buka TikTok dulu, Oh. diketik. Iya. Pilih hacks yang mana ya hari ini? Oh iya gitu. benar. Tapi emang banyak banget hacksnya. Iya. Dan itu hacks apapun ya, nggak cuman makanan. Tapi kalau biasanya kalau anak-anak cowok tuh kan lagi heboh-hebohnya parfum kan. Iya. Mix and match gitu-gitu banyak. Sama ini kan kayak mewing lah apalah, maksudnya you know anak-anak zaman sekarang tuh gimana how to make the apa namanya rahangnya supaya mereka Iya. punya Kan harus kayak jaw. Iya kan? How to make the jawline and everything they can check in on their TikTok and YouTube. Iya. Menurut gue jadi anak-anak zaman sekarang tuh emang serandom itu. Iya, betul. Dia nge-searchnya tuh random banget kayak sesuai moodnya mereka. Betul. Tapi so far bukan sesuatu yang kayak kayaknya ini bukan. Iya masih umurannya. Bener. Sebenarnya tuh masih umurannya. Bener. Cuman kayaknya terlalu berlebihan ya kalau sekarang misalkan contoh kalau misalkan masak harus kayak buka dulu tuh kayak repot banget. Nah tapi kemarin tuh gue sempat ngebaca juga ada satu artikel yang menarik bahwa orang-orang di zaman sekarang itu rata-rata kurang kepercayaan dirinya gara-gara mereka terlalu banyak menggunakan AI gitu loh Cuk. Oh, Jadi mereka I see. terlalu banyak menggunakan dikit-dikit langsung ngecek di sosial media, dikit-dikit ngecek langsung di internet. Sampai akhirnya mereka tuh kurangnya kepercayaan diri terhadap diri sendiri because they don't believe on their self gitu loh. Kayaknya gue deh. Ah, Soalnya gue setiap mau pergi, gue fotoin baju gue dulu. terus Terus habis itu gue tanya, ini oke nggak? kemana? Ke ChatGPT gue. Ya Allah ya Robi. Iya, Ya? boleh Ya. dong. Atau kalau Ya. misalkan gue ada undangan apa gitu, gue tinggal masukin menurut kamu baju apa ya. Dia udah tahu baju-baju gue ada yang apaan aja. Gue sampai kayak, Sumpah. nanti kamu pakai rok kamu yang skirt ini, terus atasannya pakai yang putih yang waktu itu kamu pakai buat Demi apa? tahun Serem baru. Keren banget. gue bilang. Serem banget, Cut. Abisnya bilang terima kasih nggak? Enggak sih, gue ya udah aja. Nanti kalau mereka dendam gimana? Iya. Enggak lah. Serem Enggak kan, banget. lagian kan kita udah bayar, jatuhnya bayar asisten aja ya kan, bulanan. Gak pernah nonton Terminator. Iya. Ya udahlah, gue pasrah sih, tapi mereka ngebantu banget. Gue aja kalau curhat kayaknya kebanyakan tahuan dia daripada kayak semua teman-teman gue. Maaf banget nih. Nih ChatGPT gue aja tahu gue semurat. Gue langsung nanya, gue nggak percaya sama dokternya kan. Gue langsung kayak, ini parah banget. Iya parah banget. Oh iya. Oke. Bahkan itu dokter yang udah sekolah lama-lama juga lo lebih percaya sama ChatGPT kan? Soalnya kayak gue tuh takut kayak apa ini dia berlebihan aja ya, dia mau kasih gue obat doang ya, Gila. bilang kayak ih ini tuh udah parah Gila. banget. Terus gue tanya kan, pas sambil yang ngomong gue sambil gini kayak parah. Iya ya, kalau misalnya 8 tuh parah. Oh bener. Wah sakit nih kayak gini. Bentar ya, Detikers sorry banget biar saya berikan pepatah dulu pada teman saya ini sebelum dia terlalu berlebihan ya. Sambil kita akan istirahat sejenak. Detikers nggak apa-apa, kalau mau istirahat dulu, mau ke toilet dulu boleh. Atau mungkin mau refleksi diri dulu juga, apakah juga termasuk salah satu seperti Pocut yang terlalu mengagung-agungkan ChatGPT. Silakan tolong refleksi diri ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nggak boleh gitu. Balik lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Gue tuh punya jadwal di mana gue harus minum obat dan vitamin-vitamin gue.
Jadi gue akan melaksanakan itu sambil Pocot akan handle segmen ini. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas tentang Keren. Yuk, udah lu minum obat aja. Lu minum vitamin aja udah. Gak usah fokus ke gue. Boleh gak gue konsentrasi? Oke, terima kasih Pocot. Pasti heran. Jadi ini ada transaksi ribuan kendaraan selundupan ke Timur Leste yang mencapai 100 M. M loh, 100 miliar. Tadi pas dibahas tuh, gue kayak, kok sebenarnya kayak ada ya idenya untuk seperti itu. Tapi kita biar lebih detail lagi, kita udah terhubung sama Ardian Dwi Kurnia, reporter dari Detik Jateng. Hai Mas. Kardian, selamat pagi. Kak Deng. Kak Mas. Halo, Kardian. selamat pagi. Nah ini Hai. mungkin masih jadi simpang siur juga nih ya tentang transaksi ribuan kendaraan selundupan ke Timur Leste ini. Sebenarnya selundupan seperti apa si kendaraan ini? Apakah ini memang dari hasil jarahan, dari hasil pencurian, atau mungkin ini dari hasil quote unquote barang-barang atau kendaraan yang kemudian digadaikan, kemudian langsung dibawa ke Timur Leste? Mungkin boleh langsung diinformasikan oleh Kardian, silakan. Oke, jadi kita mulai dari awal mula pengungkapan kasusnya dulu ya. Ya, silakan. Sekitar 1 minggu lalu, itu Satgas Penyelundupan dari Ditkrimsus Polda Jawa Tengah, itu mengamankan 2 unit truk kontainer yang ada di belakang saya, di exit tol Banyumanik dan exit tol Kerapia, Kota Semarang. Itu karena mendapat informasi bahwa 2 kontainer ini nih mengangkut kendaraan ilegal seperti itu. Kemudian setelah diamankan di 2 lokasi tersebut, di exit tol Banyumanik dan exit tol Kerapia, itu kemudian dicek lah, dan ternyata memang di dalamnya ada kendaraan-kendaraan yang memang diduga akan diselundupkan ke Timur Leste seperti itu. Karena kemudian dikembangkan oleh Satgas Penyelundupan di Ditkrimsus Polda Jateng, itu dicari lah dari keterangan si supir, ini ambil barang itu dari mana gitu, dan terungkap ternyata mereka itu ngambil kendaraan-kendaraan ini dari wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Nah, setelahnya petugas mendatangi lokasi tersebut kurang lebih sekitar 1 minggu lalu. Ditemukanlah di sana tersangka AT, itu warga Wonosari, Kabupaten Klaten, yang rumahnya juga tidak jauh dari gudang. Dia itu berperan sebagai pemodal dan penghubung terhadap buyer di Timur Leste, kemudian menyediakan kendaraan-kendaraan tersebut ya, seperti sepeda motor, mobil, bahkan truk itu ada, dan tanpa dilengkapi dokumen itu. Kemudian si tersangka AD ini juga berkomunikasi dengan salah satu tersangka lain, SS, yang menjadi perantara untuk mencarikan forwarder atau ekspedisi yang bakal mengekspor barang ini ke Timur Leste gitu. Jadi ada 2 tersangka yang diamankan dari kasus ini gitu. Nah, kemudian gimana sih cara tersangka AT ini mendapatkan kendaranya? Nah, informasi yang kami dapatkan dari Ditkrimsus Polda Jateng, AT ini mengambil ya, atau membeli kendaraan-kendaraan tanpa plat ini ke oknum dan pelaku curanmor seperti itu. Jadi ini juga hasil kejahatan dari pencurian ini ya, kendaraan ya, seperti itu. Jadi untuk pembeliannya ini untuk sepeda motor itu dihargai sampai 8 juta, dijual ke buyer di Timur Leste itu 13 sampai 15 juta. Untuk mobil itu dibelinya harga 120 sampai 135 juta. Dijual lagi di harga 140 sampai 150 juta, dan untuk truk itu di harga 180 sampai 200 juta, dan dijual lagi 210 sampai 220 juta. Nah, untuk kontainer yang diamankan ini, yang di exit tol Banyumanik itu ada 7 sepeda motor dan 2 unit mobil. Jadi untuk sepeda motornya sendiri itu dimasukkan di bagian dalam kontainer. Jadi di dalam kontainer yang paling dengan kabin supir itu, dia ada sepeda motor ditumpuk-tumpuk sampai 17. Kemudian ada 2 mobil nih berjajar seperti itu. Pun sama dengan truk yang satunya lagi,
mengangkut sekitar 17 unit sepeda motor juga, 2 unit mobil gitu, yang di exit tol. Kemudian di gudang itu, waktu petugas mendatangi gudang yang ada di Kabupaten Klaten, juga ditemukan 2 unit sepeda motor dan 2 unit truk yang sebenarnya sudah siap muat ini, tapi sudah digagalkan oleh Ditreskrim Polda Jateng untuk pengirimannya ke Timor Leste. Jadi sekitar ada 52 kendaraan yang digagalkan pengirimannya untuk menuju Timor Leste seperti itu. Buset. Kardian, ini berarti rencananya kendaraan 52 kendaraan ini akan dibawa kemana dan akan diapakan nih Kardian? Baik, jadi kendaraan ini rencananya bakal dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk kemudian diangkut ke Dili, ke Timor Leste gitu. Tapi informasi yang kami dapatkan, si kapal pengangkutnya ini nanti akan transit dulu nih di Singapura. Setelah dari Singapura, baru menuju Dili dan diserahkan kepada buyer. Dan informasinya nanti oleh buyer itu, dia nanti akan menjual lagi kan. Jadi ada seperti penampungnya di sana, buyer itu. Kemudian nanti dijual lagi. Nah, tapi modus operandi ini sudah dilakukan dari Januari tahun 2020. Jadi bukan baru banget. Dari Januari tahun kemarin, 2025, sampai dengan bulan ini, April 2026, itu sudah dikirimkan kurang lebih 52 kontainer ke Timor Leste ya. Jadi dari 52 kontainer itu ada 1.727 total kendaraan. Gila. Yang sebagian besar sekitar 1.674 itu adalah sepeda motor, kemudian 34 mobil dan 19 truk roda 6 gitu. Kok selama ini bisa lolos sih Kardian? Iya. Gimana ceritanya sih? Dan ini pakai lintas negara loh. Itu dia. Oke, jadi kalau untuk pengirimannya, si pelaku ini bisa masuk kendaraan itu, caranya itu membuat ini dokumen fiktif ya, dokumen fiktif. Dasar untuk pengiriman lewat kontainer ke Timor Leste. Nah, lewat dokumen-dokumen fiktif itu kan termasuk yang diamankan oleh polisi ya. Pelaku ini sudah mengirimkan ribuan kendaraan dan ya dari ribuan kendaraan itu total transaksinya itu sampai 100 miliar rupiah. Kalau keuntungan yang didapat dari pelaku kan ada lebih dari 10 miliar ya. Transaksi itu ya sudah sampai 100 miliaran dari periode Januari tahun kemarin hingga bulan April tahun ini. Oke, berarti ini 100 M itu dari Januari tahun lalu ya, hingga 1 Mei di tahun ini ya, Kak ya? Ya betul, jadi dari pengiriman 52 kontainer berisi total 1.727 kendaraan. Gila sih. Gila. Ini berarti bisa dinyatakan bahwa kendaraan yang berhasil dijual ini tidak memiliki surat-surat sama sekali begitu ya? Betul, kendaraan ini ada yang tidak memiliki surat-surat, kemudian ada yang stand only karena kan ada yang hasil dari leasing, kemudian dari hasil curanmor seperti itu. Dan untuk pengiriman ke Timor Leste sendiri, ini diungkapkan alasannya karena memang di daerah Timor Leste ini memang banyak peminatnya. Berarti kalau sekarang ini setelah berhasil diamankan, akan dikemanakan kendaraan-kendaraan ini nih, Kardian? Oke, jadi kendaraan-kendaraan ini nanti diinformasikan oleh Ditreskrim Polda Jateng melalui media sosialnya terkait nomor angka dan nomor mesinnya ya. Karena ini kan sebagian dari kendaraan-kendaraan yang sudah diamankan ini kan adalah hasil curanmor. Ya. Jadi bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor dan mungkin kehilangan kendaraan itu nanti bisa memeriksa di Instagram Ditreskrim Polda Jateng. Jadi bisa membawa dokumen-dokumennya sendiri, gitu. Seperti misalnya ada BPKB-nya atau untuk nanti bisa langsung diambil kendaraan tersebut di Mako Ditreskrim Jateng, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Oke, jadi bisa langsung dicek lewat sosial media dari pihak kepolisian begitu ya. Kardian, baik, terima kasih banyak Kardian. Seperti ini agak gangguan teknis juga, tapi informasi yang disampaikan sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali dan selamat bertugas. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Kak.
Oke, selamat pagi. Thank you Kardian. Wah tapi gila banget ya. Itu Gokil loh. banyak banget loh. Banyak lah. Dan itu berarti dia cuman butuh 100 M itu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. 1 tahun dan 5 bulan. Nggak sampai Mei dong. Kan ini Kan belum. 1 Mei. Iya bener juga ya. Ini 1 masih April. Masih April, saya kok lupa ya. Mei bentar lagi. Mohon maaf. 100 M total, iya. totalnya. Setahunan berarti ya, 1 tahun lebih. Lo tau gak komentar di layar kita 1 miliar tuh kalau dibeliin bakso kita tenggelam. Lu iya. Lucu lagi. Kenapa? Papeda ya? Kalau kita beli papeda 1 miliar, 1 tahunnya lengket. Kenapa? Aduh, itu cuma 1 M loh, ini kan 100. Ih, gila ya. Kebayang gak 100? Lo kalau punya 100 M mau lo apain yuk? Sorry banget, gue gak bisa ngebayangin. Gue gak bisa ngebayangin 100 M bakal kayak gimana. 1 M aja gue belum pernah gue pegang 1 M. Gue juga belum pernah lagi. Makanya kalau misalnya orang bilang kayak, lu pernah gak ngebayangin dapet 100 M, lu bakal beli apa, bakal ngapain? Enggak, gue gak pernah ngebayangin karena 1 M aja gue belum pernah megang. Jadi gue gak bisa ngebayangin 100 M gue bakal ngapain gitu. Iya sih. Iya Gak bisa ngebayangin, soalnya 1 M aja. Kalau disuruh beli apa, kalau disuruh beli Beli apa, gue pasti beli mobil. Kan udah baru mobil lo. Iya. Gue mau curhat tapi nanti aja di belakang ya, di belakang layar ya. Tapi intinya gue ada 1 mobil yang pengen gue beli. Gue pengen beli lahan Lahan, oke. Lahan di Jogja. Ya, itu kembaliannya masih banyak. Kembali. Nggak ada buat nanti ketika gue udah pensiun. Oh. Tempat tinggal gue pensiun. Masih iya kan Sisanya gue kembaliannya tuh? investasikan. Oh, wih. Gue beliin ke emas. Enggak, karena gue lebih percaya di emas. Ya setengah-setengah lah. Orang Iya banyak deng, banget itu. iya deng Iya gue. kan? Iya, dapat bunga Emas juga. lagi. Iya, bunga kita dapat terus. Enggak, karena gue percaya di Islam juga emas. Oh. Harga 1 dinar zaman dulu sama zaman sekarang itu akan sama. Oke. Iya. Itu kan barang yang dibeli kira-kira nih dari perubahan badan nih apa yang akan Nggak ada berubah? nggak ada gue. Masa sih? Lo nggak Iya. pingin yang apa gitu Gak yang ada berubah? gue, kemarin juga teman gue nanya kayak, yuk lu gak pernah kepikiran misalnya kayak nambahin di hidung lo gitu kan, atau nambahin rahang lo. Enggak, gue gak kepikiran dan gue gak kepengen juga. Keren. Enggak. Nah coba, gue tahu lagi. Nggak ada. Nggak, yang ada di otak lo itu salah. Gue kalau misalkan punya 100 M sih, Apa? Gak, kenapa lu ketawa lagi? kenapa ketawa sih? Belum juga disebut. Karena pikiran kita sama kan. Nggak ada. Nggak. Enggak, kalau 100 M gue sih 95 M gue depositoin ya. Kan lumayan gue nggak harus kerja. Iya bener. Gue cuma masak-masak doang di rumah, lo kebayang nggak? Ya Iya. ampun, astaga. Terus habis Walaupun itu, gak mungkin ya, karena gue tahu hidup lu tuh nggak kayak gitu tipikalnya. Ih, Hidup ya lu nggak ada udahlah. puasnya, gue tahu. Ya udah tetap bekerja, cuman kan jadinya nggak pressure. Oh iya, Ya terus, kan? terus. Sorry ada 95 M. Iya bener. Anjay. Terus 3 M gue beli rumah. iya. 1 M ganti mobil. Iya. 1 M lagi gue taruh di ATM. Oh. Terserah. Kalau gue pengen gue akan beli. Gitu. Paham nggak, Kek? Paham gue. Tapi biasanya kalau pegang duit nggak pengen beli apa-apa sih, malah aneh deh. Lu juga gitu kan? Enggak. Kok gue gitu ya? Gue kalau misalkan duit gue tipis banget kayak, semua barang pengen Oh gue iya, beli gue- kayak, iya, gue gitu. gitu kan. Cuman Iya, kalau gitu. duitnya ada, perasaan kemarin pengen beli ini, tapi kok udah nggak pengen lagi ya? Iya bener Iya bener kan? bener. Iya bener bener. Heeh. Bener. Setuju. Jadi mendingan gue punya duit yang banyak sih, jadi gue nggak belanja. Iya iya. Kalau iya. dikit malah belanja, aneh kan? Bener. Kenapa Masalahnya ya? kita jarang banget punya duit banyak kan. Duit kita tiris mulu kan. Makanya kita belanja mulu gitu kan maksudnya. Sama lagi sama gue. Itu sebuah
kenapa ya gue masih mencari di otak gue. Nggak apa-apa. Ya namanya juga hidup ya. Iya. Nggak ada yang sempurna, tenang. Kayak hari ini kayak pengen ke mall deh. Kita tanya yuk sama Brigadir Ade, kira-kira jalanannya Aman seperti nggak apa nih, ya kan? Selamat pagi Brigadir Ade. Selamat pagi. Brigadir Ade. Brigadir Halo, selamat pagi Arya dan Hai. Pocut. Brigadir Ade, hari ini jadwal aku lumayan agak padat. Beres dari Detik Pagi, aku mau olahraga di daerah Pasaraya Blok M. Abis itu sorenya aku mau siaran ke TB Simatupang. Lanjut lagi beres siaran di jam 7 malam aku mau lari ke GBK Senayan. Sampai jam 10 aku mau pulang langsung ke Rempoa. Hari ini jadwal aku padat. Kata Brigadir Ade, makasih ya infonya. Produktif sekali ya. Produktif sekali. Makasih ya infonya, apa yang bisa aku lakukan. Aku mau cek kondisi jalanannya seperti apa. Gitu maksudnya. Oke, Benar. baik. Silakan Brigadir Ade. Monggo Brigadir Ade laporannya. Baik, terima kasih Arya dan juga Pocut. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri, arus lalu lintasnya sudah mulai terurai. Terlihat kecepatan kendaraan pun dapat maju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan kemudian dari jalur tol dalam kota juga arus lalu lintasnya sudah mulai terurai. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, dan juga di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian juga harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area ini dikarenakan banyaknya aktivitas pertokoan dan juga pasar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dan kemudian juga bagi pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Kami pun menghimbau bagi para pengendara roda 2 melihat saat ini kondisi cuaca sedang mendung, harap pastikan tidak membawa jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara, dan juga pastikan menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh demi keselamatan Anda berkendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858 7150669. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selanjutnya kembali kepada Aryo dan Pocut di studio. Terima kasih Brigadir Ade laporannya. Sampai ketemu lagi. Selamat bertugas kembali. Ciao. Gitar jreng. Gue tuh kalau mau Pocut tuh kayak pengennya mancing mulu, tau gak lo? Jadi gue nahan mulut gue. Takut salah ngomong gue. Jangan dipancing, nggak boleh. Mau mancing apa sih, Pak? Karena bukan apa-apa, Pocut itu tipikal orang yang kayak apa yang ditampilkan di depan layar sama di belakang layar tuh beda banget. Hah? Apa bedanya? Enggak, gue nggak merasa berbeda. Nih depan layar kayak gini kan. Coba kalau nih begitu kameranya mati dikit, dia langsung kayak kalau gua ya gitu. Bisa gitu dia. Jadi kan dulu ini gue tuh kayak mulut gue tuh nih gatal banget nih rasanya gitu. Kayak, Enggak. Itu cuman yang asli tuh yang kayak gini. Yang kayak gini yang asli gitu. aduh ya Allah. Daripada ngomongin gue, ini masih ada satu berita lagi kan yang bisa dibahas. Boleh. Pocut Gimana mau nyampein kalau kita ngomongin ada wanita nyopet nih di Tanah Abang. Aduh gue tuh tapi suka gak tega. kalau Terus cerita habis beginian. itu diarak. Ya Allah. Diarak, dikalungin, saya copet. Ya Allah. Ya Allah. Kayak gimana, ada nggak videonya? Boleh yuk kita kasih lihat ke Detikers videonya seperti apa. Sambil kamu bacain ya. Sambil aku bacain ya. Jadi ada seorang wanita diberi sanksi sosial usai kepergok mencopet di sekitar stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia diarak dan dikalungi poster bertulisan "Saya copet" hingga disoraki warga. Tuh, seperti ini. Momen ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Perempuan yang belakangan diketahui berinisial EM
asal Bekasi ini terlihat diarak di jembatan penyeberangan multiguna stasiun Tanah Abang. Kedua tangan wanita tersebut diborgor. Selama diarak keliling sekitar lokasi, wanita tersebut tak kuasa menahan malu hingga menutupi wajahnya. Gantungannya itu bertuliskan "Saya copet" membuatnya menjadi pusat perhatian warga dan warga pun menyorakinya. Peristiwa ini bermula pada hari Senin tanggal 20 April kemarin sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. ES saat itu ketahuan mencopet ponsel merek iPhone milik salah seorang perempuan yang sedang belanja di kawasan Tanah Abang. Jadi pada saat korban sedang berbelanja dan memilih barang belanjaan sambil menunggu kereta, tanpa disadari HP yang ada di dalam tas hilang, kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo kepada wartawan hari Selasa kemarin. Saat menyadari HP-nya dicopet, korban langsung meminta bantuan petugas keamanan di lokasi. Pelaku pun akhirnya tertangkap. Jadi karena korban sadar, kemudian korban mengejar yang diduga pelaku dengan bantuan security Pak Abizar dan Dodi. Akhirnya diduga pelaku ini berhasil diamankan. Jadi setelah sempat menahan pelaku, pengelola JPM kemudian mengaraknya keliling di sekitar lokasi. Cara ini dilakukan agar pelaku jera dan pengunjung sadar kalau misalkan kita itu harus tetap hati-hati. Akan tetapi korban tidak membawa pelaku sampai ke polisi saat itu. Alasan korban karena telah mendapatkan kembali barangnya dan melanjutkan untuk pulang. Seperti itu. Jadi itu efek jera. Jadi soalnya kan malu banget tuh. Kebayang gak sih diarak keliling stasiun, terus habis itu pakai tulisan "Saya copet". Menurut gue sih ini adalah sanksi sosial yang bagus ya. Ya kan, jadi malu gitu, kerasa malunya dan oke, gue gak akan kayak gini lagi deh kayaknya, seperti itu. Di satu sisi gue tuh kadang-kadang suka miris dan kasihan kalau ngelihat ada orang yang dipermalukan, terutama ketika ini terjadi pada seorang perempuan gitu ya. Rasanya nggak tega gitu ngelihatnya. Tapi di sisi lain kayaknya ketika ini dilakukan secara sengaja gitu ya, misalnya dia mencopet secara sengaja kepada orang lain, kepada perempuan juga, rasanya juga keterlaluan gitu. Apalagi dia mencopet bukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu, melainkan hanya untuk gaya. Di zaman sekarang itulah kenapa gue tuh suka miris, suka sebel, suka kesel kalau ada orang-orang yang mencuri untuk gaya hidup, atau enggak kayak pinjol lah, apalah, untuk gaya hidupnya dia sendiri, untuk keren-kerenan, untuk di sosial media, untuk pamer. Ayolah guys, buat apa sih gitu? Aduh gimana ya, gue ngomongnya bingung, takut salah juga sih Cut. Tapi intinya adalah yuk kita bergaya hidup sesuai dengan kemampuan kita aja gitu. Karena buat apa sih ngasih makan ego kita sendiri, buat apa kita ngasih makan sosial media kita kalau memang itu tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kalau misalnya kita sanggupnya pakai handphone seharga 1 juta, ya nggak apa-apa juga, karena toh kegunaannya, fungsinya akan sama dengan harga handphone 30 juta gitu kan. Sama-sama bisa dipakai WhatsApp, sama-sama bisa dipakai telepon, sama-sama bisa dipakai SMS-an gitu kan. Sama-sama bisa dipakai foto juga. Mungkin akan terdengar, lu bisa ngomong kayak gitu karena lu yang privilege, lu yang punya handphone dengan harga yang mahalnya gitu. Iya, tapi di sisi lain juga gue juga kaum menengah kok sebenarnya gitu. Ada lagi yang di atas gue juga kok. Dan rasanya kalau ditanya gue pengen gak dapetnya di atas gue, pengen juga. Tapi gue juga gak bisa gitu. Dan gue tidak akan memaksakan karena ya gue tahu gue gak sanggup, ya gue biarin aja gitu. Gak harus ada di situ juga. Dan gue juga tidak malu ketika ada teman-teman gue atau orang-orang di sekitar gue yang menggunakan barang-barang di atas gue. Ya gak apa-apa gitu. Karena memang kemampuan mereka ada di situ. Ya silakan mereka menikmati hasil dari jeripayahnya mereka, hasil dari keringatnya mereka untuk punya barang-barang mewah tersebut. Tapi gue dengan apa yang gue punya sekarang, gue lebih ke arah bersyukur aja dengan apa yang gue punya gitu. Alhamdulillah kok dengan apa yang gue punya sekarang, dan gue menikmati itu semuanya itu. Gue nggak perlu juga harus punya seperti yang mereka punya gitu. Iya, setuju. Tapi untuk jadi manusia ya, keinginan pasti ada. Iya benar. Keinginan pasti ada, cuman ya disyukuri aja, udah bagus, masih punya yang ini, alhamdulillah. Yes, itu dia Cut, bener. Rata-rata di antara kita tuh sering kali lupa untuk bersyukur sih.
Sama kalau kata emak gue kebanyakan lihat sosmed. Iya. Itu. Bener, Makanya jangan suka banyak-banyak lihat itu sosmed cewek-cewek itu, Kak. Jadi pengen. Tapi Iya. benar, tapi gue setuju. Setelah kedewasaan ini, gue mulai menyetujui nyokap gue karena semakin gue banyak ngeliat kayak, ih cewek itu kok punya ini ya, cewek itu punya ini. Jadi kayak pingin banget. Terasanya dia jadi kayak pingin banget. Gitu. Padahal ya, sadar gak sih guys, kalau apa yang kita tampilkan di sosial media itu rata-rata yang bagus-bagusnya doang tahu. Betul, Kita masa tuh- buruknya. Iya kan, kita tuh jarang menampilkan hal-hal yang jelek-jeleknya gitu. Aku di sosial media aku pasti nampilin yang bagus-bagusnya. Aku ketika aku lagi pakai baju yang bagus, aku yang pas lagi ganteng, aku yang lagi make upan. Padahal aku dengan kondisi muka yang jerawatan, aku yang dalam kondisi yang bare face gitu ya, yang bekas jerawatnya, yang bopengnya kelihatan gitu kan. Itu nggak pernah aku posting gitu, karena aku tahu bahwa sosial media aku gunakan sebagai platform untuk mendapatkan kerjaan. Iya. Kalau klien ngeliat, oh yaudah deh pakai Aryo aja buat nge-MC, buat bawain acara, buat hosting gitu. Tapi kan seringkali disalahartikan sama orang lihatnya kayak, oh Aryo sempurna banget ya, Aryo ganteng banget ya, Aryo bagus banget ya, Aryo ini banget ya gitu. Seolah-olah aku sempurna, padahal aslinya ya nggak kayak gitu. Iya. Orang-orang seperti Pocut misalnya yang seringkali iya deng, kesannya gue pick me banget ya, sorry banget nih. Tapi maksudnya gue cuma mau ngomong kalau gue aslinya tuh nggak kayak gitu loh. Gue Iya, yang iya. asli tuh bener-bener hancur banget gitu, ngerti gak sih? Kayak Selayaknya manusia, Selayaknya manusia aja, kita aja. punya naik turunnya. Iya. Maksudnya kayak Pocut, karena Pocut kenal aku dari dulu gitu, Pocut tahu banget gitu kalau bopengku tuh banyak banget, apa scar di mukaku tuh banyak banget. Emang karena dari dulu nggak peduli sama jerawat, jadi nggak ngurus muka sama sekali dari zaman SMA. Jadi jerawatnya, bekas-bekas jerawatnya banyak, jerawatnya juga banyak. Dan ya udah gitu. Kalau misalnya nggak pakai makeup, tanpa makeup sama sekali, ya muka aku tuh hancur. Dan kalau ketemu sama Pocut, ya aku akan santai banget karena ya pertama Pocut bukan klien gitu ya. Pocut temen aku, sahabatku, jadi ya aku akan tampil apa adanya gitu. Beda sama kalau aku ketemu sama klien atau sama orang-orang yang berhubungan secara kerjaan, secara profesional gitu. Iya. Dan apapun yang kita post di sosial media udah kita pilih. Iya dong, pasti Udah dong. kita pilih yang terbaik. Udah pakai Kalau filter lah, apalah. ada 20 foto yang di post cuman 2 itu udah yang paling bagus. Itu Pocut, karena Pocut cantik. Gua mah dari 1000 foto cuman 1 yang gua pilih. Sumpah gua gak bercanda. Beneran, gua mah nih ya, 1 foto yang gue pilih di sosial media itu, tanya Salsabila. Karena Salsa adalah sekarang fotografer aku ya. Salsa itu udah fotoin aku ada kali 100 foto. Yang gue pilih cuman 1. Sebelumnya Ucan jadi korban. Dari ratusan foto yang gue ambil cuman 1 yang aku posting. Tuh, bayangin. Jadi buat apa kita iri sama, mungkin mereka juga melakukan hal yang sama sama kita. Iya, bener. Pasti dipilih dulu dan gak mungkin kan lagi ancur-ancurnya, lagi di bawahnya dia ngepost kayak, guys aku hancur banget. Gak mungkin. Kan tidak mungkin. Gue mungkin sih. Ya, setelah gue pikir gue pernah ngepost itu. Ya gak apa-apa juga. Tapi itu kan pasti sudah atas konsiderasi tersendiri sampai lu mau posting kan. Caper kayaknya waktu itu. Tapi kan karena lu juga seorang aktris. Iya, tapi emang itu gede banget sampai sekarang. Iya Ya, kan? dari Instagram gue itu yang paling masih, udah kapan tahu gue ngepostnya, masih ada yang komen. Apa? Itu kesedihan gue kemarin pas cerame. Aku juga pernah. Laku itu. Kenapa laku sih, Cet? Gue juga pernah nyanyi sambil nangis di sosial media gue. Karena pada saat itu gue memang mentally breakdown. Mentally breakdance kalau gue bilangnya. Mental breakdance ya. Mental breakdance banget. Jungkir balik banget pada saat itu. Ya udah gue sempat dan postingannya gue sempat tulisnya kayak iya bakal gue hapus lah intinya. Ya tapi setelah gue pikir-pikir, kenapa gue harus hapus? Ya nggak apa-apa, tampil apa adanya aja gitu. Iya. Coba share linknya. Nggak akan ya.
Tapi intinya menurut gue semua manusia itu sama, pasti ada fase di bawah, fase di atas, fase stresnya, fase bahagianya, dan apapun yang ada di sosial media itu sesuatu yang udah kita filter, dan itu menurut gue berlaku untuk kayak semua kalangan menurut gue pun. Setuju. Gitu. Itu dia. Jadi jangan iri ya, bersyukur aja sama apa yang udah kita punya saat ini. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah, udah kayak Anne Hathaway kan, insya Allah. Iya benar. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah juga kita akan kembali setelah yang satu ini, Detikers ya. Untuk menemani Detikers sampai dengan jam 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan. Kau pilih dia. Mau kemana? Arah lu mau kemana gue tanya? Aduh, mau kemana arahnya ya? Pilihlah aku. Arahnya pengen ke Kaltim boleh gak? Boleh, kita mau jalan-jalan ke Kalimantan Timur karena di Kalimantan gak usah dicakepin, kita nggak lagi pantun. Karena di Kalimantan Timur akan ada reporter, kita akan menginformasikan mengenai yang lagi rame di sana. Nah, kita sekarang sudah terhubung dengan reporter Detik Kalimantan, Kak Riani Rahayu. Selamat pagi Kak Riani. Selamat pagi Kak. Halo. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Kak? Halo Kak, selamat pagi. Sehat, alhamdulillah. Wah, aku tuh belum pernah lo main-main ke Kalimantan Timur loh. Sama aku juga belum, diajak dong kapan-kapan. Iya. Ayo, mari. Tapi aku nggak tahu nih kondisi sekarang di Kalimantan Timur seperti apa ya. Terutama pasnya kemarin memang sempat ada aspirasi masa berkelas, betul ya? Betul banget. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit seperti apa kemarin aksi dari aspirasi masa berkelasnya. Dan ngomong-ngomong tentang aspirasi masa berkelas ini, kemarin juga kalau nggak salah sih Gubernur Kaltimnya juga nggak muncul di aksi 21 April itu, betul ya? Betul. Silakan Betul banget. Kak Riani untuk informasinya. Oke, jadi kemarin itu sempat terjadi demo besar di dua tempat, itu di DPRD Kaltim dan juga di kantor Gubernur Kaltim. Nah, saat ini saya berdiri di depan kantor Gubernur Kaltim. Nah, kemarin sekitar ada 3.000 massa yang turun untuk menuntut beberapa hal yang memang ramai diperbincangkan ya. Seperti kita tahu sendiri, memang kemarin viral ya, banyak yang viral ya terkait mobil dinas lah ya, 8,5 miliar, dan juga yang baru-baru ini yang ya sebenarnya cukup menyakitkan hati masyarakat kita sendiri, adanya renovasi rumah dinas dengan nilai yang cukup fantastis sekitar 25 miliar rupiah. Nah, kalau kita bicara dari mulai awalnya, itu sebenarnya berawal dari dana bagi hasil. Polemik itu muncul dari awal ya. Nah, terus mulai berkembang, pelan-pelan mulai berkembang di mobil dinas. Nah, yang viral itu kan di mobil dinas ya. Terus kemudian masa akhirnya memutuskan turun demo itu karena ini kebijakan sudah tidak masuk akal bagi mereka. Tiba-tiba ada muncul renovasi rumah dinas senilai 25 miliar, walaupun sebenarnya memang itu untuk renovasi di beberapa tempat seperti kan rumah dinas gubernur, juga rumah dinasnya wakil gubernur. Hanya saja kan itu cukup besar ya, kalau misalnya dipakai untuk kepentingan rakyat menilai itu sangat berguna buat mereka gitu. Nah, kalau misalnya kalau berbicara untuk demonya, itulah masa sendiri mendesak audit kebijakan anggaran pemerintah. Nah, tapi selain itu masa juga menuntut DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan. Jadi masa menilai bahwa DPRD kurang mengawasi kinerja pemerintah provinsi. Nah, termasuk mendorong hak angket ya.
Lalu juga masyarakat juga menyoroti dugaan nepotisme dalam lingkar kekuasaan serta meminta transparansi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Nah, dalam aksi ini kemarin sempat diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan aspirasi itu adalah tentang disabilitas. Nah, dari teman-teman disabilitas itu dari Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Muhammad Ali menyampaikan bahwa alasan mereka turun ke jalan itu yang utama adalah masalah BST. Jadi mereka teman-teman dari disabilitas itu sebelum-sebelumnya dari dua gubernur sebelumnya, Bapak Gubernur Awang Faruk dan Bapak Isranur, mereka mendapatkan BST itu secara rutin. Namun di tahun ini mereka tidak mendapatkan itu lagi, BST lagi. Nah, padahal di zamannya Bapak Faruk itu ada 5.000 kuota. Kemudian berkembang di zamannya Bapak Isranur itu ada 7.000 kuota yang mendapatkan BST. Nah, selain BST mereka juga menyampaikan bahwa BPJS mereka banyak yang tidak aktif, padahal mereka itu yang paling membutuhkan ya soal BPJS ini. Yeah. Terus juga mereka juga menyampaikan bahwa mereka masih kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, ini untuk dari teman-teman disabilitas. Kemudian kemarin pergerakan massa itu dimulai di jam 10 pagi. Ya, saya datang jam 7 padahal. Tapi mulainya itu di jam 10 karena memang teman-teman massa kumpul di Islamic dulu. Jadi mereka melakukan long march dari Islamic Center sampai ke kantor DPRD Kaltim. Nah, Ya, Karyani, agak potong sedikit. Mic-nya boleh didekatkan sedikit ke mulut. Ya, baik, silakan. ya, tes. Ya. Oke. Sudah kedengaran? Kedengar Sudah, dengan sangat baik, aman. silakan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin teman-teman long march dari Islamic Center sampai ke DPRD Kaltim dan memulai aksi demo di jam 10 pagi. Nah, di situ mereka boleh menyampaikan orasi-orasi, termasuk kemarin yang paling menarik. Jadi di depannya kantor DPRD Kaltim itu terpampang spanduk ucapan Hari Kartini yang menampilkan gambar Ketua Dewan, kemudian bersama beberapa anggota Dewan lainnya. Itu dirobek dan diganti dengan spanduk teman-teman massa aksi. Jadi diganti spanduk bertuliskan 3 tuntutan mereka yang tadi saya jelaskan. Kemudian mereka pada intinya mereka meminta agar DPRD segera mengaudit Pemprov Kaltim. Terus juga mereka dari kegiatan ini mereka itu sempat anggota dewan sempat keluar dan mendengarkan aspirasi dari massa aksi dan juga sempat diminta untuk menandatangani fakta integritas di mana mereka harus menyetujui tuntutan teman-teman massa aksi. Nah, di jam 12 itu teman-teman beranjak dari kantor DPRD kembali menuju Islamik, lalu di jam 1 kembali ke jam 1 mereka jalan ke kantor gubernur untuk mulai melakukan aksi. Nah, di kantor gubernur sendiri kegiatan demonstrasinya itu berlangsung sampai di jam 5. Sebenarnya di jam 5 karena kan nggak boleh ya demo sampai melebihi dari batas waktu karena sudah sesuai aturan ya. Tetapi sempat terjadi ricuh sekitar 1 jam 30 menit di jam 19 dan itu baru selesai di sekitar pukul 8 kalau tidak salah. Gitu. Oke. Baik, ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa gubernur sendiri tidak sempat hadir untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya secara langsung. Lalu apakah ada perwakilan yang sempat turun ke jalan begitu ya untuk mendengarkan aspirasi dan mewakilkan sang gubernur? Atau ada informasi lainnya mungkin? Oke. Betul, Gubernur Kaltim Rudi Maskur tidak turun menghadap ke massa aksi dan juga tidak ada perwakilan sebenarnya. Jadi sebenarnya massa aksi ini kecewa karena mereka kan berharapnya turun
agar bisa bertemu berhadapan langsung semuanya gitu. Tetapi gubernur tidak turun. Nah, gubernur sendiri menyarankan untuk bertemu di dalam, tapi teman Mas Aksi tidak ingin karena mereka tidak ingin ada perwakilan, tetapi langsung bertemu semua gitu langsung di depan gitu. Oke. Akhirnya masa berhasil membubarkan diri itu pada pukul berapa dan apa kemudian yang memicu masa bisa membubarkan diri ini? Sebenarnya masa itu membubarkan diri di jam 5 sore, jam 17. Nah, cuma ada beberapa masa aksi yang masih bertahan karena mereka merasa kecewa. Jadi karena mereka merasa kecewa ini akhirnya sempat terjadi ricuh. Akhirnya aparat bersiap melakukan penjagaan dan sempat ricuhnya itu mereka melempar botol kaca, melempar kardus, terus merusak pagar kawat dan dipukul mundur oleh aparat dengan water cannon. Oke, Kak, dan setelah demo berakhir muncul video gubernur merespon terkait aksi 21 April ya kan. Apa yang disampaikan oleh gubernur dan apakah ada penjelasan mengapa ia tidak muncul saat aksi berlangsung? Dan apakah tuntutan massa akan dipenuhi? Oke, jadi betul kemarin satu hari setelah demo beliau muncul tapi melalui sebuah video di media sosial yang diposting di media sosial Instagramnya dan men-tag Instagram Pemprov Kaltim. Beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas demo yang sudah berlangsung, yang sudah disampaikan oleh teman-teman massa aksi dan juga itu akan menjadi bahan evaluasi buat pihak Pemprov Kaltim. Tetapi Gubernur Kaltim Rudy Masih sendiri tidak menjelaskan kenapa dirinya tidak menemui Mas Aksi kemarin, tidak disampaikan secara spesifik dan juga tidak menyampaikan apakah tuntutan teman-teman masa aksi ini akan diterima atau tidak. Jadi masih ngambang ya. Oke. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi seperti apa video ini disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita akan langsung sama-sama simak videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI Polri yang menjaga keamanan situasi kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam. Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat, dan seluruh lapisan bisa selalu menjadi mata telinga kami di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja kerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam melaksanakan kontrol sosial serta evaluasi menyeluruh. Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan takdirnya. Sekali lagi terima kasih masukan dari adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang tetap menjadi kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki kinerja kerja kami ke depannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Karyani, terima kasih banyak Karyani untuk informasi yang sudah disampaikan. Tapi kamu hebat loh. Dari jam 7 pagi kamu udah bertahan loh. Dengar-dengar 3 jam loh. Dan dengar-dengar dari jam 7 pagi kemarin, Cut. Sampai sekarang dia belum pulang-pulang. Dia masih ada di depan kantor gubernur. Nggak pulang ya? Nggak pulang. Standby. Dia standby di situ. Standby, luar biasa. Keren ini dia, panutan kita. Panutan. Disitulah kita. memang. Kamu layak menjadi opportunity Kalimantan ya. Ya. Karyani, terima kasih ya. Sehat-sehat Karyani. Selamat bertugas kembali. Thank you, selamat bertugas kembali. Iya, dengar-dengar juga katanya sampai dengan seminggu ke depan Karyani akan bertahan depan kantor gubernur ya. Pasang tenda kah? Hah? Coba. Keren. Pasang tenda kah? Betul. Dia akan pasang api unggun. Dia akan berkemah di sana ya.
Nggak mau cobain karyanya di Cibubur aja juga ada. Bisa. Ada. Tapi kebetulan gue lupa namanya. Tapi gue tahu letaknya di Cibubur. Bisa di Ciwidey juga ada. Di Ciwidey Ciwidey bagus. ada. Gue udah sempat kepikiran mau nyoba tapi lagi musim hujan ya. Jadi belum sempat aja. Gue pernah loh api unggunan, terus keren. pakai tenda. Iya. Sama siapa? Sama keluarga bohongan gue pas kerja. Oh, lagi syuting iklan. Lagi syuting iklan. Akhirnya keren. gue ngerasain, kalau nggak syuting kan saya nggak ngerasain. Iya. Iya bener. kan, ternyata seru ya. Seru. Seru, apa? Seru dingin. kalau punya keluarga utuh. Dia turun, dia naik. Maksudnya hidup kita kan kadang turun, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Kebetulan ya, Iya. keluarga utuh emang impian saya. Jadi gue tuh tipenya nggak iri sama cewek beli tas, cewek pergi-pergi ke luar negeri, gue nggak iri. Gue iri sama cewek yang foto tuh posting ada suaminya sama anaknya 2. Gue iri baru tuh. Makasih ya, itu rahasia saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, bukan rahasia lagi. Jadi Detikers, mohon ya doanya, semoga bisa disegerakan yang diinginkan. Amin. Ingat kan kalau kata Sama 100 miliar. Jangan nanggung loh kalau Nggak minta. benar. Kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan uang. Iya, nggak salah. Realistis aja. Realistis. Realistis Iya. aja, boleh ya. Bener, kan? Uang yang halal. Iya, karena zaman sekarang kalau cuman jualan opak juga kan juga berat. Benar. Tuh jelas, mau pipis aja bayar, betul. 2.000 lagi. Iya. 2.000 bener. lumayan loh. Sekarang kalau misalkan bayar parkir 2.000 udah dimarahin sama abangnya. Iya. Apa karena gue cewek ya? Tapi enggak. Kayak semuanya kan lo juga kan? Bayar parkir 2.000, bayar parkir apa sih lu 2.000? Di mana sih? Nggak ada, bayar parkir sekarang Oh 5.000. emang nggak ada. Enggak, lu juga keterlaluan, Cut. Lu parkir apa 2.000? Nggak, masalahnya ya kadang-kadang. Oh, motor. Ya, dia kan nggak motor. Nggak, cuman kadang-kadang masalahnya ya, gue parkir-parkir sendiri, keluar-keluar sendiri, Ya, ntar emang tiba-tiba gitu. abangnya muncul, kucuk. Kecuali abangnya markirin, gue ikhlas. Ya emang gitu, di Konoha juga gitu kan. Ya kita juga hidup sendiri, ngapa-ngapain sendiri, tapi tiba-tiba ada yang duduk di bangku pemerintahan dapat duit, mewakili gajian, merasa mewakili kita, tapi yang disuarakannya sebenarnya nggak tahu siapa. Gitu. Mereka kerja. Tapi Iya. kalau Datang tahu ke kantor. datang ke kantor, meeting, tetap Iya. ada, rapat-rapat tetap ada, tapi mewakili siapa nggak tahu, yang diwakili ini siapa nggak jelas, karena kita nggak ngerasa diwakili sama mereka. Itu Di cuman- Konoha, di Iya. Iya kan di Konoha kan, kalau gue mah nggak, kalau gue alhamdulillah, kalau gue kan diwakili, alhamdulillah gitu. Saya enggak, tapi ya udah. Apa? Ngapa? Enggak, Ngomong saya apa? no comment. Cepet-cepet. Enggak. Assalamualaikum. Oh, kita mah Bang None, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Gue pengen banget anak gue kan jadi abang None kan. Kalau cewek nggak gitu gini. Iya. Ngapain lu gituan gini? Ini kan kalau kita cowok, kalau kita mah gini. Jangan-jangan gue aslinya lagi. Nah, Takut nggak lo? apa? Siapa Ya ikutan gue sama None? pengen anak gue abang Oh. None kan. Terus dia kayak kena, kalau misalnya jadi abang None, apa ya benefitnya? Dapat duit. Baru dia mau kan? Mau, baru. Ih, anak lu Nggak, kan Be. anak lu Anak banget. gue banget sih, Fix. bukan lagi. Sampai denger-denger anak lu juga ditawarin, Cici Koko mau? Dapat duit nggak? Mau? Iya mau gitu. Cici Koko jadi daftar juga kan dia. Cici Koko Jakarta, Cici Koko. lumayan. Ya, Bisa. apaan aja, kalau anak gue kan memang mindsetnya adalah uang ya. Iya. Jadi kayak yang penting Tiba-tiba ada uangnya. besokannya oke. mau jangan jejaka kan dia. Pokoknya semua ikut ajang-ajang. Semuanya ya, makasih Semua, ya. sama ada Iya, duitnya iya, dia sikat gitu kan. Iya, makasih ya. Iya. Gak apa-apa lah, bisnismen nanti gedenya. Insya Allah. Amin, kan kita mana tahu ya. Sesuai umur aja, sesuai umur ya Sesuai kan. umur. Sesuai umur dan sesuai waktunya, karena sekarang waktunya kita break. Kita akan kembali habis satu ini Detikers. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali habis satu ini di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu.
cintaku padamu ya sayang, seperti malam tiada berlabuh. Kenapa nyanyi itu? Tadi kan sempat mati sebentar, tapi sekarang kita udah kembali lagi detik paginya. Gitu maksudnya. Gitu. Tadi pas mati lampu lo gak nyanyi. Kaget Kamcagia. Emang lu pikir gak kaget? Gue juga manusia cut. Tiba-tiba dari gelap mah gue juga kayak, ya Allah apa nih? Gitu. Bukan bernyanyi ya? Bukan. Gak berani gue. Depan antum kan, kalau lagi mati lampu nyanyi itu. Bayangin depan gitu kan. Dia juga ya. Lu tau Boleh nggak nakut-nakutin? Masalahnya paham nggak? Takut trauma deh. trauma kenapa lu? Trauma takut. Cut, lu aja udah ditinggalin sama laki lu. Masa ginian doang lu takut? Hei, sorry. kalau laki-laki kan cuma satu. Masih Iya, banyak iya. yang lain, gue bisa cari yang lain. Keren, gitu dong. Nah. Fight back, ya kan? Kalau diri gue sendiri yang takut. Bentar dulu. Mas Wisnu, lu boleh nggak kalau mau keluar jangan dari belakang. Kita lagi ngomongin kayak gini, lu tiba-tiba muncul dari belakang, lu gue lempar kayak batu ya. Ya Allah, gue kaget. Kan terkejut. Gue kaget banget. Terkejut, untung si Aryo gak loncat nih. Sumpah, untung gue ngomong kasar ya. Tiba-tiba lu keluar lewatnya gitu aja. Sebajam. Jadi kemarin kan mungkin Detikers juga ingat kita baru aja kedatangan presiden jenazah ke sini. Ini FYI aja. Ini di belakang layarnya sang presiden jenazah ini begitu datang ke sini langsung kayak kesurupan gitu loh guys. Sampai dipanggilin dokter doi. Oke. Nah, jadi katanya di sini tuh rame banget di studio ini. Serame itu. Jadi yang nonton emang dua alam ya? Kayaknya gitu. Jadi tiba-tiba dia cerita. Iya, malah cerita horor. Iya, tapi beneran. Soalnya doi cerita. Kan kita nanya, karena beliau itu beliau nggak bisa lihat tapi beliau bisa mendengar. Berkomunikasi bisa tapi? Iya bisa. Tapi nggak bisa lihat, oke. Nggak bisa. Emang beliau juga cerita kemana pas lagi on air emang bisa dengar orang ngomong apa, makhluk lain itu ngomong apa. Ini jujur ya gue ceritanya aja nih kayak ada apa ya, kayak ada gerak Getaran. gitu. Enggak, kayak ada Oh tiba-tiba kayak paham nggak? asam Aduh asam lambung banget iya, lagi. gue tiba-tiba kayak naik gitu ke atas ceritanya. Intinya beliau tuh cerita di ruangan ini tuh suara yang paling kencang kedengeran adalah berisik banget gitu katanya. Lah kan gua sama Indi langsung ngerasa, lah di kita dong gitu orang yang teriak-teriak kita gitu kan. Ternyata. Ya nggak apa-apa, cuman kita tuh ngerasa oh ya mungkin keganggu juga sama suara kita tapi kan kita kerja ya gitu. Kita kan bukan yang main-main di sini gitu. Izin kita kerja aja. Bener. Maaf ya. Bener. Jadi tadi begitu mati kan kita sempet yang waduh kemarin baru aja ada cerita begini tiba-tiba mati lampu nih. Kan atut gitu. Atut sih, ini kan malam Jumat Pak. Ini kan masih pagi Bu. Lu juga, lu ngerti gak sih perbedaan pagi siang sore malam? Enggak, masalahnya kan ini tetap besokannya Jumat lagi Kan pada nanti masih lama nih, ini masih jam 11. boleh nggak dia nggak marah-marah mulu cepet tua loh. Aduh, udah kepala 5 juga, tenang. 6. 7, 6, 7. Jadi Gen Alpha 6, 7. Ngerti gak? Wisnu ngerti gak 6, 7? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kita emang Gen Alpha. Gen Alpha bro. Sorry, anak gaul kekinian mah. Kita mau ngapain? Nggak tahu nih. Udah nggak ada apa lagi ya? Gue udah pusing ada ini. Kan kemarin ada nih. Tapi gue bingung sih kalau mau itu. Lo aja deh. Ya udah. Gue gak konsentrasi, gue takut. Gue mau ngomong, tapi gue takut. Gue takut Si ikut Pocut. pulang. Apa? Gue takut ikut pulang kalau gue sambung-sambungin. Ya udah deh. Ya, Tapi enggak, tapi satu ya, gue adalah tipe Apa? orang yang parnoan. Jadi kalau misalkan cerita horornya hari ini, gue bakalan masih takut sampai 3 bulan ke depan. Jadi mohon jangan. Mas saya kan gue tidur sendiri, belum ada suaminya. Lu juga ada anak lu, santai aja kali, Lah, sosokan. dia kan udah remaja, dia tidur sendiri, mana mau kayak gue bilang tidur sama mama yuk. Anak-anak kali ya. Emang lo anak-anak. Enggak, tapi kan Dia masih 12 tahun ya?
tahun ini 13 tahun. Oh, tahun ini 13 tahun. Jadi udah sendiri kan tidurnya. Ih, padahal gue sama nyokap gue tidur sampai 16 tahun tau. Oh iya, agak aneh gak sih? Enggak ah, gue mah. Udah ini kan, kalau anak umur segitu udah dewasa Iya, hitungannya. udah akil balik. Udah akil balik Iya, kan. tapi gue masih 16 tahun sama nyokap gue. Anak gue udah malu sekarang. Oh ya? Kayak, ih jangan dibuka dulu, lagi ganti baju. Gue juga udah lihat dari bayi. Lo paham gak? Ya kan beda dong. Emang dia gak berkembang? Gila kali ini orang. Sabar. Oh, iya benar. Kenapa dia marah? Kenapa dia yang marah? Ya tapi intinya itu, gue tuh anaknya takutan. Terus gue tidurnya sendirian malam ini. Jadi jangan ditakutin ya. Pakai kosong nih malam ini. Beda. Kalau itu takutnya beda. Kalau itu takutnya beda. Kalau itu gue yang takut. Aduh. Yaudah kita gak usah ngomongin ini ya. Kita ngomongin ini aja. Viral nih penganten nih. Iya, kenapa? Disiram cat hitam oleh ipar sebelum menikah. Ya Allah, ipar adalah Berakhir maut. depresi. Ya, the real ipar adalah maut. Bener. Jadi sebuah insiden menimpa seorang pengantin. Kenapa muka lu julid banget sih, Jun? Enggak, gue gak julid. Keji banget muka lu, sumpah takut gue. Enggak. Kita ulang ya. Iya. Kita ulang ya. Coba muka lu yang biasa aja. Kita ulang ya. Nah, iya boleh. Sebuah insiden menimpa seorang Nah. pengantin yang membuatnya sampai depresi. Oke. Tepat sebelum pernikahannya, wanita ini disiram oleh adik ipar. Ih, jehong nih adik ipar. Bukan dengan air atau Nah. sekedar minuman lah. Namun, Tubuhnya dilempari cat hitam yang ternyata disebabkan karena ingin balas dendam. gila. Jadi namanya Gemma Monk tengah menyiapkan diri untuk menikahi suaminya Ken Monk pada Mei 2024 silam. Di 2 tahun yang lalu udah nih. 2 tahun yang lalu ya. Bener. Dia tuh lagi berjalan bersama ayahnya di atas karpet berwarna krem di venue di Maidstone, Inggris. Ketika seseorang memanggil namanya. Nah, beberapa detik kemudian ia disiram cat hitam. Jadi Gemma tuh kan tentu saja sangat shock. Lagi du. Kita reka adegan dulu ya. Tiba-tiba lagi Coba. jalan. Yang jadi pengantin gue apa lo? Gue yang manggil dong. Oh iya, gue lagi jalan ya. Iya. Nih, gue Gemmanya. Berdiri dong biar Wisnu kerja. Berdiri dong. Biar Wisnu sama Nanda kerja. Berdiri. PR, capek. Pun kita gak punya. Iya bener, kita juga. Yang bergerak kebetulan anak magang ya, karena dia masih punya semangat ya. Masih punya semangat. Kemudian kita juga gak ada karpet warna krem, itu juga gak ada ya. Udah lagi jalan nih di tengah-tengah. Iya, ceritanya lu kan ini Gemma Monk Gue ya? Gemma Monk ya. Hey, Gemma Monk. Berhenti. Jangan lanjut. Nggak gitu kayaknya ya. Nggak gitu. Aduh jelek banget. Ya kan, tapi panggil lagi gitu. Hey, Gemma Monk. Lemas banget. Oh iya. Enggak. Iya kan? Oh iya. Kalau mau ngelabrak, Oh, iya. bagaimana? Iya. Kucuk. Nih gue ini, cepetan. Hah, Gem. Lu jangan ketawa dong. Kan gue lagi mau ngardak Iya. ceritanya. Heh, Gemma Monk. Kelamaan kalau gue langsung gitu. Oh iya. Kan lagi manggil. Kan gue belum Kenapa ini. harus pakai manggil? Oh iya. Kan nggak manggil tuh. Manggil. Oh, manggil. Seseorang memanggil Tapi beberapa namanya. detik kemudian. Oh, terus udah disiram. Coba stopwatch. Beberapa detik. Oh iya benar. 1, 2. Ambil cat hitam dulu, cepet ambil cat hitam. Gak usah. Kan reka adegan. Kenapa gue dong kena. Iya. Gue dong. Maaf. Kan Gue kita harus dong. real. Aduh, jadi wanita 35 tahun itu kemudian menyadari bahwa penyerangnya adalah saudari iparnya sendiri. Gila. Antonia Eastwood yang menikah dengan kakak laki-laki Gemma. Ashley. Kakak gue laki-laki Gemma, Ashley. Oh iya. Kayaknya dulu gue pas bahasa Indonesia emang gak lulus deh. Menurut gue sih gitu ya, setelah gue pikir-pikir. Setelah gue pikir. Nah, di situ aja juga udah salah. Takkan tergoda saat. Oke, sorry. Yuk fokus yuk. Yuk, terus. Nah, Mungkin
Besok gue pakai kacamata kali ya biar lebih kelihatan ya. Bisa. Jadi Gemma kemudian menjambak rambutnya sebelum Antonia berhasil melarikan diri. Pengantin wanita itu pun merasa putus asa dan menangis. Nih, hal ini berdampak dramatis pada hidupku. Bahkan ketika aku memberikan pernyataan ini di kantor polisi, aku menjadi sangat emosional dan mulai menangis ketika membicarakan kejadian tersebut, kata Mong kepada Kent Online. Gitu. Jadi sejak kejadian itu, jika bukan karena anak-anak atau keluarga, aku rasa aku tidak akan bangun dari tempat tidur untuk mengurus diri sendiri. Aku telah kehilangan semua martabat dan kebiasaan baik dalam hidupku. Aku telah kehilangan siapa diriku yang dulu. Hal ini telah mengubah hal paling istimewa dalam hidupku menjadi kenangan terburuk. Hari yang tidak akan pernah aku lupakan, begitupun keluargaku, lanjutnya. Serangan itu terjadi setelah Gemma kehilangan berat badan karena kekhawatirannya akan kanker. Meskipun ia sudah dinyatakan sehat, ibu dua anak tersebut menyatakan bahwa kakak iparnya mengetahui kesulitannya menghadapi kondisi itu. Karenanya ia sangat sedih ketika wanita tersebut merusak hari penting dalam hidupnya, bahkan membahayakannya. Cairan tersebut bukan hanya mengenai gaun putih tapi juga wajahnya. Setelah diserang, Gemma menghapus cat dari wajah dan tubuhnya di ruang ganti dan meminjam gaun yang diambilkan oleh petugas agar dia bisa menikahi pasangan yang sudah bersamanya lebih dari 20 tahun. Penyerang Gemma akhirnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan Inggris atas 2 pelanggaran pidana pengerusakan. Wanita 49 tahun itu dilarang menghadiri pernikahan. Mengenai alasannya, Apa tuh? Gemma mengklaim dia telah dituduh mencoba menjebak dan mempermalukan Antonia di pernikahannya pada September 2023. Selain itu, saudara Ashley mengakui ada perselisihan dalam keluarga sebelum pernikahan, tapi tidak ingin mengungkapkannya secara publik. Nah, hubungan antara kedua pasangan kini... Ini gue yang error apa tulisan yang error? Bener, hubungan antara kedua pasangan kini tentu memburuk. Gak ada titik komanya kan? Harusnya ada. Nah, oke, lanjut. Padahal Ken sebelumnya adalah teman dekat Ashley yang memperkenalkannya kepada saudara perempuannya ketika berusia 14 tahun. Kini Antonia juga dikenai perintah penahanan selama 10 tahun dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sekitar, ya kalau dirupiahin 115 jutaan masih oke lah ya. Kepada saudara iparnya dan 23 jutaan kepada Oakwood House gitu. Aduh, ipar adalah maut, ternyata gak cuma di Indonesia, Bener. di luar negeri juga. Tapi gue tuh nggak tahu ya, kayaknya pernikahan itu untuk perempuan sepenting itu ya. Tentang gaun pernikahan, makeup untuk pernikahan. Kalau yang pertama penting, Pak. Kenapa lo ketawa? Ini gue serius. Oh iya. Maksudnya kan ya setiap orang kan berharap pernikahan sekali seumur hidup, cuy. Kan itu hanya harapan. Kalau aslinya enggak ya nasib ya kan 2 kali nggak apa-apa. Malah bagus kita perbaiki acara sebelumnya. Iya bener. Tapi kenapa ya, maksudnya kalau buat kita laki-laki tuh kita nggak sebegitunya sih mendambakan punya pernikahan impian kayaknya. Yang penting nikah. Enggak juga, maksudnya ya kalau nikah di KUA juga buat kita aman-aman aja gitu loh. Kita nggak pernah, yang penting nikah. Yang penting nikah kan. Betul. Oh, kalau misalkan cewek menurut gue prosesinya juga penting. Iya. Sampai makanannya aja penting. Iya. Ya kan? Tapi lebih ke ini kan, lebih ke tampilannya gitu loh. Kalau cewek kan baju pernikahan aja, makanya kan kalau di luar negeri itu lu sampai ada, bahkan untuk memperlihatkan dia pakai baju pernikahan yang udah dipilih aja tuh ada prosesnya sendiri ya kan. Iya. Belum lagi lu ada veil dibuka, itu juga ada sendiri. Dia memperlihatkan baju pernikahannya dia ke bridesmaid, ada prosesnya sendiri. Iya gak sih? Iya benar. Pun di sini juga kayak gitu. Sama pentingnya. Nih temen gue sempet gak jadi nikah gara-gara makeup artis yang dia mau itu gak available waktunya. Jadi dia sampai dimundurin ngikutin makeup artis yang dia mau jadwalnya available. Jujur itu iya. Iya kan? Iya karena gue udah bilang sama salah satu temen gue yang make up nikahan. Gue bilang gue gak tahu gue nikah tanggal berapa. Tapi di momen gue nikahan gue maunya mau lo. Iya kan? Bisa kayak gitu. Karena kayak gue gak mau kayak orang yang baru pertama kali megang muka gue terus jadinya kayak gimana gitu. Karena muka gue tuh termasuk muka yang susah di make upin. Oh. Karena kalau misalkan sedikit berlebihan muka gue kayak laki.
karena muka gue agak maskulin sebenarnya. Oh iya. Gitu. Jadi gue tuh kayak mau sesuatu ini tuh perfect. Ya ternyata gue adalah bagian dari perempuan itu. Jadi gue gak kaget nih kalau ada kejadian kayak gini ketika dia dilempar sama si cat hitam, dan itu kena bajunya dia, kena make upnya dia sampai sedih sebegitunya. Gue gak kaget karena ya gue tahu untuk perempuan sesuatu yang ada melekat di dirinya di hari pernikahannya dia itu bisa jadi sepenting itu gitu. Iya. Kalaupun dibenerin dan diulang besokannya itu nggak bakalan sama lagi. Itu. Feel-nya udah beda, feel-nya udah kayak Itu. Bener. paham kan? Gak yang Bener. kayak wah gitu. Itu dia, alhamdulillah insya Allah kita sudah masuk jam 11. Berarti waktu kita untuk pamitan juga. Tapi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Jangan khawatir, besok kita masih akan kembali untuk menemani. Karena Detik Pagi akan menemani dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Sosial media jangan lupa, cepat. Jangan lupa follow sosial media kita di detik.com sama Detik Pagi _ di Instagram. Itu dia ya. Gitu. Kalau gitu Pucut Kamal pamit undur diri. Arya Asnukura juga pamit. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. See you tomorrow, bye guys.